Tapi untuk modern marketing ini sebenarnya masih cukup awam ya, atau kurang nggak sefamiliar itu buat aku. Makanya pengen dengar banget dari pembicaraan dari Sisil hari ini. Mungkin sebelum Sisil ke materi, mungkin boleh perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Jadi Sisil ini dulu juga dari Taiwan ya. Mungkin Nah, boleh ceritain sedikit perjalanannya dulu dari Taiwan, dari mana, sekolah. boleh ya. Oke, thank you Kak Jeff. Jadi kenalin semua, nama aku Sisil yang Kirawan. Biasa yang udah kenal pasti manggilnya Sisil. Jadi aku dulu sempat di Taiwan 7 tahun ya, kemudian balik ke Indo gitu. Nah, dulu di Taiwan itu S1-nya di Chongqing, jadi anak Nanpu nih, anak Nanpu. Dulu anak Nanpu gitu kan, habis itu lulus, and then kerja di Taiwan kurang lebih 3 tahun, dan kebetulan selama 3 tahun di Taiwan itu kerjaannya di dalam industri marketing juga, mungkin lebih spesifik lagi ke dunia advertising gitu. Nah, and then karena ada 1-2 hal, akhirnya tahun lalu aku balik lagi ke Indo dan sekarang lagi gabung di Tokopedia. Kayak gitu sih mungkin. Salam kenal ya semuanya. Thank you banget hari ini udah join. Tokopedia yang udah mau IPO itu ya? Bukan udah mau, udah akan, IPO ya? udah Bukannya akan. diundur kan ya? Diundur kan ya? Oh ya diundur, tapi soon ya. Sekalian nih Oke, promosi. Oke, jadi mungkin kalau kenapa sih kok milih topiknya modern marketing ya? Oke, thank you for asking ya, Coach Jeff. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya kita berbicara tentang marketing ya, atau kita bicara tentang dunia digital marketing, menurut aku teman-teman di sini pasti banyak banget nih yang udah tahu, apalagi kita nggak usah bilang ya, teknologi internet sekarang udah segede ini, udah sefangpian ini kan. Kalau misalnya kita cuma mau ngomongin nih digital marketing itu apa, kita yang bekerja di marketing itu ngapain gitu kan, menurut aku teman-teman langsung googling aja gitu kan, ada Google tuh, kalau teman-teman Google pasti dari A sampai Z itu udah dijelasin semua. Nah, menurut aku apa yang pengen aku sharing hari ini lebih dari insight yang aku lihat nih sebagai orang yang mungkin udah bekerja di industri ini sekian tahun, ada perubahan apa sih yang bisa aku sharing ke teman-teman. Market dari industri marketing ini pergerakannya akan kemana, dan dengan perubahan digital yang sebegitu cepatnya dan juga kita dihadapin COVID, kira-kira marketing ini akan bergerak ke arah mana gitu. Nah, menurut aku ini penting banget nih untuk teman-teman tahu, atau even beberapa materi yang akan aku sharing hari ini teman-teman sebenarnya udah tahu gitu, tapi mungkin belum tahu ini asalnya dari mana atau ini konsepnya dari mana. Nah, makanya aku membawa modern marketing ini karena modern marketing ini bisa kita bilang adalah konsep yang paling utama yang menjadi sumber semua pergerakan dari dunia digital yang kita lihat saat ini. Gitu sih mungkin perkenalan singkatnya ya, kenapa membawakan modern marketing, Ko Jeff. Luar biasa. By the way, untuk yang belum tahu Ogilvy, mungkin juga belanja di Tokopedia gitu kan ya. Iya. Tapi kalau mungkin kan agak awam. Berlama-lama lagi langsung aja mungkin mulai ke materinya kali ya. Oke, boleh izin share screen ya. Siap. Oke, ada yang bisa Kelihatan semua kan ya? confirm? Yang kelihatan ketik angka 5. Generasi Rex spasi ya. Ekspasi. Oke, yuk langsung aja Oke, ya teman-teman. kelihatan. Siap. Oke, nah buat teman-teman semua nih, nanti mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain, mungkin bisa langsung drop aja pertanyaan di chat box atau question box kita ya, Ko Jeff. Oh iya, benar Nanti, sekali. Jadi nanti masih setelah sesi ini, ntar masih ada sesi Q&A lagi ya. Terus kalau benar. mungkin buat kalian yang nggak malu-malu mau tanya langsung juga boleh langsung open cam, nanti langsung berinteraksi langsung. Karena kalau pertanyaan di dunia marketing ini nggak bisa untuk sekali jawab langsung dapat, biasanya perlu ngobrol lagi, diskusi lagi gitu. Boleh. Oke, Oke. Alright, langsung aku mulai ya. Selamat siang ya sekali lagi buat teman-teman semua. Thank you banget nih Sabtu-Sabtu udah semangat banget untuk mungkin belajar sesuatu atau diskusi sesuatu bareng ya. Jadi
hari ini sebenarnya yang mau aku bawa ini tuh seperti yang sempat tadi ngobrol sama Coach Jeff juga ya, kita mau ngobrol nih tentang modern marketing. Nah sebenarnya hari ini tuh kita mau ngobrol apa aja gitu ya. Hari ini specifically kita bakal ngobrol tentang 3 hal. Yang pertama, apa sih itu modern marketing gitu kan. Kemudian buat teman-teman yang masih sekolah, baru kerja atau mau shifting ke dunia marketing, kira-kira teman-teman tuh bisa mulai dari mana gitu. Nah, terus di sesi terakhir aku juga pengen sharing nih selama beberapa tahun kerja di industri ini, kira-kira pain point kerja di marketing itu apa gitu, dan apa yang bisa aku share sedikit nih tips and trick yang mungkin aku dapat dari senior-senior aku juga kalau teman-teman itu mau scale and level up your marketing skills gitu. Jadi kita langsung masuk aja ya ke diskusi pertama kita. Sebenarnya modern marketing itu apa gitu ya. Kalau misalnya nih, mungkin aku bakal memulai sesi ini dengan sebuah pertanyaan juga gitu ya. Mungkin teman-teman awalnya melihat modern marketing gitu ya. Mungkin kita bisa berpikir dulu nih, kita bisa berimajinasi. Ketika teman-teman melihat nih, wah Yipa bakal sharing tentang modern marketing. Nah kira-kira modern marketing di pemikiran teman-teman itu apa sih? Apa yang teman-teman pikir, oh ini modern marketing nih. Mungkin ada yang boleh share di chat box mungkin, kalau Marketing menurut kekinian. teman-teman. Marketing kekinian. Oke, jadi marketing untuk marketing zaman now ya, buat anak-anak milenial gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa orang juga berpikir, oh ya modern marketing itu ya digital marketing gitu kan ya, yang kita selama ini lihat gitu kan. Yes kan, kalau saya bilang itu digital marketing, ads yang kita run online itu yang namanya modern marketing gitu kan. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi ya ke next slide gitu. Kalau misalnya nih teman-teman lihat dari 3 gambar ini, kiri atas kita lihat ada Facebook Ads, kanan kita lihat ada KOL influencer yang lagi review produk kecantikan, and then yang bawah kita lihat TikTok gitu. Nah, menurut teman-teman dari 3 ini mana yang bisa kita klasifikasikan ke dalam modern marketing? Apakah Facebook Ads atau KOL influencer atau TikTok atau ketiganya gitu? Mungkin teman-teman bisa mikir dulu nih, bisa share, yang mau share jawabannya bisa ke chat box, atau misalnya kalau teman-teman oke, kebanyakan jawab ketiganya ya. Oke, semua. Nah, sebenarnya jawabannya ya di slide ini tuh tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. At some point, 3-3 ini bisa kita bilang sebagai modern marketing, tapi at some point kita juga bisa bilang bukan gitu. Mereka bukan modern marketing. Jadi sebenarnya jawabannya itu tergantung ya, it depends. Nah, sekarang mungkin teman-teman mungkin timbul lagi tuh pertanyaan, tergantung apa gitu ya. Sebenarnya modern marketing ini apa? Nah, sebelum kita ulik lebih lanjut nih, kita harus kenali dulu nih kira-kira transformasi dalam dunia marketing itu seperti apa. Nah, di slide ini aku pengen sharing aja teman-teman, sebenarnya marketing mix atau kita bisa bilang marketing taktik yang ada di market itu sekarang itu seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat di awal 1960 itu ada seseorang ya, si Bapak McCarthy ini, dia tuh mengeluarkan konsep marketing taktik namanya 4Ps, di mana 4Ps ini aku yakin banget teman-teman kalau misalnya udah belajar marketing atau pernah involved di dunia marketing pasti tahu tentang strategi 4P ini, di mana kita marketing taktik kita itu harus involve produk kita apa, harganya berapa, kita mau jualan di mana, dan promo kita itu apa gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dengan adanya industri revolution dan lain segala macam, datanglah si Boom and Bittner ini. Dia bilang ke masyarakat gitu, teori McCarthy ini udah ketinggalan zaman, udah nggak bisa pakai lagi gitu. Padahal kita lihat dia ngomong ini nih tahun 1981 gitu kan, 21 tahun kemudian. Udah kita tuh udah nggak bisa lagi gitu ya, cuman bergantung pada 4Ps. Kita harus ada penambahan elemen-elemen lain di dalam taktik marketing kita gitu, which is people, process, and physical evidence. Jadi people itu dia menitik beratkan nih siapa gitu, kalian tuh mau jualan kemana, siapa yang mau pakai produk kalian, and then proses kalian menjual itu seperti apa, distribusi produk, pengiriman itu seperti apa, supply chain itu seperti apa gitu, and then yang terakhir itu physical evidence. Physical evidence itu mungkin bisa teman-teman lihat kayak packaging atau misalnya thank you card, itu part of physical evidence gitu. Jadi si Boom and Bittner ini mengeluarkan atau menambahkan 3 elemen baru di dalam marketing mix di tahun 1980-an gitu. Nah, and then di tahun 1990 keluar lagi nih si bapak baru ya, Lauterbrown ini. Dia bilang, oh ketinggalan zaman tuh kalian semua. Sekarang tuh kita nggak specifically berbicara cuman di
hal-hal yang tangible doang gitu, hal-hal yang fisik doang. Tapi kita juga tuh harus memperhatikan sisi psikologi dari customer. Nah, sebenarnya ini juga kalau teman-teman lihat 1990 ini zaman-zaman di mana internet itu mulai meroket ya. Jadi di sini tuh mereka merasa experience itu semakin berubah dan customer itu semakin mau dimengerti, semakin mau dipuaskan gitu ya. Jadi si Lauterbach ini mulai mengeluarkan yang menurut dia konsep marketing yang benar itu adalah 4Cs gitu ya, di mana people itu penting, tapi lebih spesifiknya lagi kita fokus ke mereka tuh pengen apa, mereka tuh butuh apa. Itu jawabannya harus dijawab oleh brand. And then kedua, harga sebuah barang ya itu nggak cuma harga doang gitu, tapi harga itu tuh akan menentukan customer ini puas apa enggak gitu. Ada orang yang beli barang dengan harga yang murah, mereka merasa wah gila gue senang gitu, gue cuan banget nih beli barang ini. Ada orang yang beli Apple meskipun harganya mahal, tapi dia nggak sedih gitu karena dia merasa dia mendapatkan premiumness, mendapatkan experience yang bagus dari si brand Apple itu. Nah, and then yang ketiga itu ada communication. Kita bukan lagi ngomong tentang promo kita apa, produk kita apa, tapi kita tuh harus bisa melakukan interaksi dengan customer kita gitu. Dan last but not least, convenience to buy. Seberapa fangpian mungkin ya, kalau kita bahas seberapa fangpian barang kamu tuh bisa didapatkan gitu. Kalau barang kamu, produk kamu bagus, tapi untuk beli semua orang harus ke US, ya berarti bisnisnya nggak scalable kan. Itu poin yang ingin disampaikan oleh Lauterbach di tahun 90 gitu. Nah, and then kita moving forward ke 2017 dengan segala digitalisasi dan dunia semakin berkembang, muncullah sebuah marketing model baru gitu, di mana kalau kita lihat dari 4Cs tadi, sekarang nih udah berubah jadi 10 pilar, teman-teman, 10 taktik marketing mix yang dianggap penting gitu ya, di mana teman-teman bisa lihat nomor 1 ada marketing strategi, customer orientation, customer insight, brand value, sampai dengan data and measurement. Nah, kalau tadi ya kita berbicara tentang modern marketing, sebenarnya modern marketing itu bukan hal yang baru ya. Kalau kita lihat the concept itself itu udah keluar dari 2017 gitu ya. Itu baru sekitar 5 tahun yang lalu gitu kan. Tapi pada prakteknya sangat-sangat susah gitu. Kita bisa apply 10 pilar ini ke dalam semua marketing taktik kita. Nah, that's why mungkin yang teman-teman sering ketemu sekarang, yang mungkin kalau misalnya yang kerja di agency pasti lebih lihatnya itu segmentation dan targeting gitu seperti apa. Kalau yang bekerja di misalnya performance marketing itu pasti lebih berurusan dengan data and measurement gitu. Kemudian yang kerja di branding agency pasti lebih berurusan dengan poin nomor 4, brand and value. Jadi saking kompleksnya, saking banyaknya itu modern marketing ini sangat susah untuk dipraktekkan gitu kan. Nah, and then di tahun 2020 kemarin salah satu consulting company ya namanya McKinsey, aku yakin teman-teman di sini juga pasti udah tahu McKinsey ya. Mereka itu menulis sebuah artikel gitu. Mereka merefresh lagi nih pengetahuan kita tentang modern marketing. Jadi artikel mereka ini itu kemudian dipakai oleh beberapa agency Big Four tadi ya yang Ko Jeff sebut tadi di awal, dan salah satunya itu even dipakai waktu aku masih di Ogilvy untuk menjadi direction marketing strategi kita di tahun 2021 gitu. Jadi dari 10 pilar yang tadi kita jelasin di awal yang di slide sebelumnya itu ya, yang ada 10 pilar ini, sebenarnya McKinsey itu mengklasifikasikan semua ini itu menjadi 3 poin utama gitu. Jadi apa gitu yang bisa kita klasifikasikan sebagai modern marketing? Sebenarnya modern marketing itu adalah kapabilitas dari sebuah brand atau sebuah company untuk menghasilkan atau mengintegrate 3 poin penting. Nah, 3 poin penting itu udah aku highlight di sini ya, teman-teman. Yang pertama itu best experience, yang kedua itu customer, dan yang ketiga itu growth. Jadi hari ini ketika kita berbicara ke modern marketing, mungkin teman-teman nggak perlu bingung kayak, oh ini harus checklist 10 ini. Mungkin kita bisa pakai dari sudut pandangnya McKinsey, di mana dia udah membantu kita nih mengklasifikasikan 3 poin besar yang harus kita checklist gitu, supaya kita tahu kita ini sebenarnya sedang melakukan modern marketing apa enggak gitu. Which is ada experience, customer, and growth. Nah, dengan adanya istilahnya dibangunkan kembali ya, sekarang udah modern marketing loh, udah ke checklist belum ya 3 ini gitu. Kebanyakan brand sekarang itu udah merasa oke, jadi kita itu harus fokus, kita harus berubah nih, kita harus riset lagi modern marketing kita harus ngelihat market itu dinamikanya seperti apa, dan kita harus duduk lagi dan pikirin lagi apakah sekarang kita tuh udah ada di track yang tepat gitu. Nah, oleh karena itu dari aku bakal sharing nih beberapa hal gitu ya yang menurut aku
akan merubah digital marketing gitu kan ke depannya. Tadi kita ngomong tentang modern marketing itu harus ada experience, harus ada customer, harus ada growth gitu. Tapi ketika kita apply itu specifically di dalam digital marketing, kira-kira akan ada apa gitu yang berubah. Dan mungkin info untuk teman-teman, ini bukan akan ya, ini sudah berubah, cuman mungkin tidak terasa atau tidak sesignifikan itu ya. Nanti dari beberapa, aku hari ini bakal sharing 3 poin ya tentang apa yang akan dirubah di dalam digital marketing. Dan aku yakin banget beberapa poin itu pasti sudah dirasakan teman-teman yang sekarang memang sedang bergelut di dunia marketing atau digital marketing gitu. Nah, kita langsung aja ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu adanya perubahan dari sosial media ke social commerce gitu. Kalau misalnya kita lihat sendiri ya dari sosial media itu sebenarnya juga udah bertransformasi dari tahun ke tahun. Kalau misalnya nih ada generasi yang sama gitu ya, kita semua pasti mulai dari Friendster gitu ya. Merasa tua banget gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang siapa yang ada pernah main Friendster? ada beberapa yang udah nggak relate ya, Coach Jeff ya. Untuk ketika kita bilang Friendster mungkin ada yang nggak relate. Tapi sebenarnya sosial media kita tuh berawal dari sana gitu. Jangankan even Friendster, kita mungkin dulu tuh mulai dari chat-chatan di MSN ya. Ya kan, kita mulai dari sana Habisin gitu. jutaan buat chatting doang ya? Iya, buat chatting doang. Kalau Coach Jeff nggak chatting doang, mungkin sambil PDKT gitu ya mungkin ya. Nah, jadi memang sosial media ini kita mulai dari teks gitu kan. Nah, dari teks and then Facebook keluar. Facebook mulai mengenalkan kita ke sosial media tuh kita bisa sharing foto loh, kita bisa share foto ke teman-teman dan lain sebagainya gitu. And then muncul Instagram. Di Instagram karena adanya fitur story, orang-orang sekarang sosial media Instagram apalagi ya jarang banget deh, gue yakin lebih banyak yang share story daripada share foto di feeds gitu ya. Nah, and then beberapa tahun kemarin waktu VR sama AR lagi gencar-gencarnya, beberapa sosial media kayak even Twitter dan juga Facebook dan Instagram itu juga sudah menyediakan fitur ini gitu. Tapi mungkin untuk kita yang di Asia masih kurang berasa ya. Tapi untuk di US itu sebenarnya ada beberapa fitur yang udah memungkinkan kita nih untuk mengakses VR atau AR lewat sosial media. Jadi sosial media sendiri itu sudah bertransformasi gitu di setiap tahunnya. Nah, sebenarnya dari sisi perspektif bisnis sendiri ya, mereka tuh menggunakan sosial media itu untuk apa gitu. Jadi kita berbicara tentang core dari sosial media sendiri ya. Esensi dari sosial media itu ada 2 gitu, ada cerita dan ada platform. Nah, ketika bisnis ini mau menggunakan sosial media, mereka tuh harus make sure mereka tahu gitu gimana cara menggunakan keduanya. Mereka tahu gimana cara menggunakan cerita di dalam sosial media, dan mereka juga harus tahu gitu gimana cara menggunakan platform ini untuk distribusi, untuk melakukan cross channel integration. Dan hanya ketika dua elemen ini bisa digunakan dengan baik, kita tuh bisa melihat ada kreativitas di dalam sosial media, dan kita bisa melihat sosial media itu sebagai sebuah media gitu kan, karena ada istilahnya irisan atau gabungan dari 2 hal ini. Nah, kemudian tadi sempat mention ya dengan adanya modern marketing dan orang-orang itu selalu mengutamakan 3 hal tadi ya yang udah dibantu di summary sama McKinsey, ada experience, customer, dan growth gitu. Jadi sosial media ini akan terus berubah teman-teman. Bukan hanya berubah apa yang ada di dalamnya, tapi berubah juga dari bagaimana bisnis ini melihat si sosial media ini sendiri ya. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang hal-hal apa gitu yang menyebabkan atau mendorong perubahan di sosial media menjadi social commerce, sebenarnya ada 3 poin gitu ya perubahannya. Pertama, pasti karena sosial media ini punya data yang sangat banyak ya. Kita lihat lagi beberapa tahun lalu di mana dunia marketing itu sempat heboh ya ketika si Apple itu mulai mengeluarkan regulasi dia di iOS 14, and then dari si Google juga bilang dia bakal nge-ban istilahnya data tracking atau beberapa third party cookies untuk mengambil data dari browser kita. Dunia marketing itu heboh karena even advertising platform kayak Facebook itu sangat rely dari third party data itu gitu. Nah, sekarang dengan Google mau memonopoli dan Apple juga mau meningkatkan data privacy, orang-orang atau brand-brand itu semuanya berpikir kita nggak bisa bergantung pada pihak ketiga lagi gitu kan. Kita harus menggunakan first party data, dan first party data sekarang yang bisa kita dapatkan dengan skala yang besar dan waktu yang singkat itu ya sosial media gitu kan. Di mana sekarang teman-teman lihat banyak banget brand
yang mungkin dari polling atau dari story, dari interaksi, mereka tuh bisa mengumpulkan data tentang preferensi customer itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa mereka melihat sosial media ini kemudian bisa berubah menjadi social commerce. Nah, yang kedua, tadi kita berbicara tentang modern marketing itu harus menginclude experience dan customer. Nah, dua hal ini tuh ada banget di sosial media gitu, di mana dengan sosial media ini sebenarnya kita itu ada kesempatan gitu untuk berinteraksi dengan customer di dalam semua customer journey-nya gitu. Jadi kalau teman-teman sering pakai sosial media ya, dari awal kita lihat ads, terus kita tertarik, mungkin kita buka link-nya, and then kita bingung, kita tanya ke customer service-nya, terus customer service-nya menjawab pertanyaan kita, dan even ada beberapa customer service itu yang kalau kita mau order itu bahkan kita tinggal DM aja gitu, mereka yang bantuin kita order. Nah, saking se-fun-nya dan se-interaktif itu sosial media, brand-brand juga merasa, oh ini tuh salah satu taktik juga gitu untuk kita meningkatkan customer service kita juga gitu kan. Jadi customer service itu bisa lebih real time dan nggak harus tunggu-tungguan balas-balasan email atau telepon-teleponan lagi gitu, karena zaman sudah semodern itu gitu. Nah, karena adanya end-to-end connection dan end-to-end interaction ini juga menjadi salah satu potensi dari sosial media yang bisa berubah ke social commerce. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah di sosial media itu banyak banget fitur-fitur yang membuat performance secara kita bilang revenue wise ya, atau performance wise dari sosial media ini sendiri bisa berubah gitu. Misalnya kalau dulu nih kita influencer mau pakai sosial media buat jualan, kita harus ngedirect orang-orang itu ke bio. Gue misalnya gue hari ini jualan gelas gitu ya, gelasnya cantik guys, warna pink, kalau mau beli lihat di bio ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam praktek nyatanya, seberapa banyak orang gitu ya yang mau, wah gelasnya cantik, gue cek di bio, jarang banget, jarang banget. Emang netizen dan user itu semalas itu gitu. Tapi sekarang nggak perlu semuanya di bio lagi gitu. Even story di Instagram itu udah bisa kita attach link, atau kalau misalnya followersnya lumayan gede, itu even bisa di swipe up gitu kan. Fiturnya itu sudah secanggih itu sehingga customer experience-nya itu semakin smooth, dan itu juga yang digunakan brand gitu loh, mereka even tanpa build website, mereka udah bisa jualan gitu. Dan sekarang misalnya di Indo nih lagi booming banget live streaming. Live streaming itu kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya teman-teman pernah beli apa enggak. Kalau misalnya teman-teman pernah di Indo dan menggunakan TikTok di Indonesia, sekarang itu sesimpel teman-teman nonton live streaming atau teman-teman lihat iklan di TikTok, teman-teman check out kurang dari 1 menit. Sumpah kurang dari 1 menit itu segala payment gateway, shipping, semuanya tuh udah well integrated itu gitu kan di dalam TikTok dan di Instagram dan Facebook juga, tapi mungkin tidak se-advance TikTok. Nah ini tuh membuat kita juga melihat nih performance dari sosial media itu semakin lama semakin baik gitu. Nah jadi karena ada faktor-faktor pendorong ini, sebenarnya sosial media itu akan bertransformasi menjadi social commerce, di mana kalau misalnya kita lihat dari nama yang berubah, esensi yang berubah itu adalah di beberapa tahun, atau bisa kita lihat dari sekarang ya, sosial media itu akan berubah dari yang isinya jadi konten, akan berubah jadi commerce juga gitu, di mana kalau misalnya kita berbicara dengan social commerce, itu ada 5 elemen penting ya, yang harus diperhatikan gitu. Pertama, pasti konten kan, karena kita berbicara tentang sosial media, kita berbicara tentang story, ya, yang sempat aku mention di depan tadi. And then setelah konten, kita juga harus ada nih interaksi dari customer. Kita harus mendengar suara, kita harus melihat preferensi customer. Jadi poin kedua itu selain ada konten, kita juga harus ada customer voice gitu kan. Terus and then yang ketiga itu harus convenience juga, kayak tadi sempat aku jelasin ya, fitur-fitur di Instagram, fitur-fitur di Facebook, kemudian fitur-fitur di TikTok. Nah, itu tuh membuat kayaknya tuh customer experience atau customer journey di social commerce itu semakin lama semakin seamless gitu, semakin smooth kan. And then ada juga nih conversation gitu. Jadi harus ada interaksi, seperti tadi kita bilang kan, modern customer itu kan harus ada experience. Jadi harus kita buat ada interaksi gitu, nggak cuman interaksi dari satu arah, tapi harus interaksi 2 arah. And then ada commerce-nya gitu. Ada yang dijual, ada yang dipromosikan gitu kan. Nah, jadi dengan adanya perubahan sosial media ke social commerce, kedepannya yang kita harapkan, bukan kita harapkan sih, sudah terjadi dan mungkin tanpa teman-teman sadari. Sekarang tuh kita udah bisa ngonten sambil belanja, dan kita juga bisa belanja sambil ngonten gitu kan. Apalagi sekarang dengan banyaknya banget influencer-influencer yang
mereka tuh membuat konten sampai kayak kita udah nggak tahu lagi ini sebenarnya paid promotion atau itu mereka ngerekomendasiin sendiri kan, saking sesmooth itu customer journey sekarang. Dan jujur misalnya gue pribadi ya, gue tuh udah lumayan kemakan banyak banget racun TikTok gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kita bilang racun TikTok. Jadi kayak banyak banget nih rekomendasi-rekomendasi di TikTok gitu yang ya udah kita no brainer aja gitu. Kita lihat harganya murah, dalam 1 menit kita check out, selesai gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu arah perkembangan dari sosial media di mana ini tuh bakal lama-lama atau sedang berubah sih, akan sedang berubah ke arah social commerce. Nah, and then itu part pertama yang kita tadi berbicara tentang perubahan dari sosial media dan social commerce. Dan next kita mau lihat perubahan kedua yang akan di-impact, yang akan dibawa dari modern marketing. Nah, perubahan kedua itu adalah dari acquisition ke retention. Nah, jadi 5.000 lebih, ini tuh angka apa ya teman-teman? Jadi 5.000 lebih itu menurut survei Nielsen adalah angka iklan yang setiap orang lihat setiap hari gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mikir ya, mungkin ada yang jarang buka HP, dan mungkin angkanya nggak sebanyak ini. Tapi on average ketika Nielsen itu melakukan survei, mereka tuh menemukan kalau misalnya rata-rata orang tuh ngelihat 5.000 iklan gitu. Saking banyaknya, kita tuh udah nggak bisa ingat lagi kita tuh ngelihat iklan apa gitu. Coba bayangin teman-teman kalau misalnya buka Instagram sekarang ya, kalau story 3 kali swipe itu pasti udah kelihatan iklan gitu. Apalagi kalau misalnya weekend, swipe tuh iklannya nggak cuma sekali, 3 kali swipe, iklan 2 kali swipe, baru konten lagi gitu kan. Jadi memang sekarang tuh iklan even tuh sampai udah saturated itu. Scroll Instagram feed, ada iklan lagi kan. Nonton YouTube, ada iklan. Kadang iklannya 2, kadang iklannya 3 kan. Sampai mungkin ada teman-teman sini yang merasa, wah gila ini iklan mulu nih, gue kemana-mana lihat iklan mulu, sampai ada yang pakai adblock, dan mungkin kalau di YouTube beli YouTube Premium dan sebagainya gitu kan. Nah, saking banyaknya iklan-iklan yang kita lihat ini, semakin susah juga nih untuk advertisers ya, untuk mempersuade kita untuk beli gitu dari iklan-iklan yang mereka tunjukin gitu. Bayangin kita sehari lihat 5.000 iklan, berarti ada 5.000 advertisers gitu ya. Itu yang cuma kita lihat, belum lagi yang Kojef lihat, belum lagi yang Raya lihat gitu kan. Jadi banyak banget nih orang-orang dari masing-masing industri, masing-masing brand yang istilahnya tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, tapi di satu sisi mereka tuh juga merasa gitu ya, dengan adanya COVID ini sebenarnya ya kita mengakui semakin banyak orang move to online shopping atau digital shopping gitu ya, kita akui itu ada gitu kan, dan itu tuh berkembang sangat sangat pesat ya dibandingkan dengan sebelum COVID, apalagi untuk di Indonesia ya. Cuman ternyata dengan semakin banyak orang bergerak ke online shopping, apakah jualan online tuh semakin mudah? Nggak juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di Indo, sekarang kalau kita mau buka merek brand baju aja, itu udah ribuan, puluhan ribu bahkan kompetitor ya. Itu juga kita nggak bisa, belum lagi kayak yang kosmetik, personal care. Jadi iya memang dari behavior banyak yang digital, tapi kompetitor kita di market itu semakin besar juga gitu kan. Nah, dan juga dari sisi customer sendiri, kalau misalnya dulu sebelum COVID, orang beli ya udah harganya oke, kualitasnya oke, ya udah tinggal beli kan, check out. Nah, tapi sekarang semenjak COVID di beberapa sektor dari kategori produknya itu ada orang-orang tuh yang benar-benar sampai consider kira-kira ini, apalagi di Indonesia ya, pengirimannya bakal cepat atau enggak, ini trusted apa enggak, ini barangnya ada BPOM apa enggak gitu, sampai segitunya gitu ya. Jadi adanya 1 dan 2 hal ini yang membuat brand-brand itu mulai merasa kayaknya semakin lama semakin capek gitu ya, semakin capek untuk mengejar-ngejar customer yang baru gitu. Mungkin idealnya teman-teman bisa bayangin nih kalau misalnya teman-teman mungkin yang lagi cari jodoh gitu kan, terus main Tinder gitu, kayaknya capek gitu ya, effort yang dikeluarin tuh ketemu orang baru, tapi orang tuh belum tentu ingat atau belum tentu share the same interest sama kita gitu ya. Jadi brand-brand itu juga mulai mikir, apakah strategi kita ini terlalu fokus ke new customer gitu? Apakah ada lebih baik ketika kita tuh juga melihat ke belakang nih orang-orang yang sebenarnya loyal ke kita, apakah that group of people itu yang bisa kita grow gitu kan ke depannya, daripada kita fokus ke orang baru terus gitu. Nah, aku juga yakin ya teman-teman di sini yang belajar marketing, yang pernah baca buku marketing pasti mengerti dan melihat funnel ini gitu. Jadi funnel ini adalah
marketing funnel yang biasa kita pakai di marketing untuk menjelaskan customer journey-nya orang gitu. Jadi dari pertama kali dia lihat, kita menyebut itu awareness, dia tertarik gitu, interest, and then dia mulai consider untuk beli barang kita, itu masuk ke stage consideration, and then dia belanja di purchase. Nah, kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang yang di marketing atau brand-brand atau even ketika teman-teman kerjasama dengan marketing agency ya, ketika brand itu udah mulai merasa, wah kayaknya barang gua kok ordernya akhir-akhir ini kurang mantep ya, iklan gue kok kayaknya ROAS-nya kurang bagus gitu ya. And then saran yang sering kali kita dengar atau istilahnya taktik yang sering kali kita pakai adalah oke, kita refill aja awareness yang atas, kita isi lagi aja dengan orang baru, kita run aja ads yang aim untuk ningkatin awareness gitu. Nah, tapi dengan cerita-cerita di depan, teman-teman mestinya mulai merasakan ya pain point dari brands ketika cost untuk mendatangkan awareness itu semakin mahal, brand kemudian berpikir lagi gitu. Karena tidak semua orang yang kita tuang dari atas itu eventually akan jatuh sampai bawah kan. Nah, kemudian brand-brand itu mulai memikirkan gitu, mulai berpikir apakah sebenarnya strategi yang benar itu iya, kita tetap refill dari atas, tapi jangan sampai itu tuh berhenti di purchase gitu. Kita harus membuat funnel-nya itu terbuka lagi ke bawah ya. Jadi itu nggak cuma piramida kebalik, tapi di paling bawah itu dia akan melebar lagi terus ke bawah. Nah, pelebarannya itu orang setelah purchase kita mestinya mikirin lagi. Orang ketika beli sekali, Ko Jeff beli barang di toko Rai satu kali, dia bakal beli lagi nggak ya yang kedua kali? And then misalnya dia beli barang lagi yang kedua kali, dia bakal rekomen ini nggak ya ke Sisil, atau dia bakal rekomen lagi nggak ya ke misalnya Nicholson gitu untuk beli barang ini. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu hal yang sedang menjadi fokus terutama brand-brand yang gede ya, seperti kayak Unilever, Nespresso, dan lain-lain gitu ya. Mereka itu udah marketing budget itu tidak lagi berat di awareness, tapi semakin lama itu semakin dipindahkan atau sebagian dialokasikan untuk fokus ke orang-orang yang udah purchase, gimana caranya kita itu bisa retain mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, itu asumsi. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa googling ya. Ada 1001 data yang menjelaskan kenapa keeping a current customer is better than chasing a new one ya. Mungkin dari semua data ini yang menurut aku paling penting dan highlight, mungkin ada 2 data yang mau aku highlight. Pertama, itu data hijau yang di tengah ini ya. Ini bukan data sih, ini memang ada hitung-hitungannya ya teman-teman, di mana ketika kita nge-keep satu current customer, itu tuh cost-nya jauh bisa 5-20 kali lebih rendah dibandingkan kita tuh mengeluarkan duit untuk attract new customer, itu yang pertama. Dan juga kalau misalnya teman-teman lihat di box biru di atas ya, orang yang udah pernah belanja di kita, mereka tuh pasti berani untuk belanja dengan jumlah yang lebih banyak gitu dibandingkan orang yang sama sekali belum pernah belanja di kita. Aku nih yang baru pertama kali belanja di toko Ko Jeff, mungkin karena aku nggak pernah belanja, aku paling cuma beli untuk ya udah minimum bebas ongkir selesai gitu kan. Nah, Rae yang udah jadi langganan Ko Jeff dari dulu, dia bisa aja tuh beli semua kebutuhannya dia di toko Ko Jeff gitu. Nah, kalau misalnya Ko Jeff sekarang mau menjalankan marketing strategi, ngapain Ko Jeff buang effort ke aku gitu kan? Mending sebagian effortnya itu dia tuangkan ke Rae dan orang-orang sejenis Rae gitu, karena dari secara kemampuan mereka beli dan kemauan mereka beli itu jauh lebih besar gitu. Jadi the increase in profits itu juga akan jauh lebih signifikan gitu. Nah, next-nya lagi, ini adalah beberapa approach yang sudah digunakan oleh beberapa brand besar ya. Ketika kita tadi ngomong gimana sih caranya kita mau retain orang gitu, dengan strategi apa kita mau retain orang. Nah, kalau misalnya kita berbicara di dalam dunia marketing sendiri, sebenarnya itu ada 4 pilar gitu ya, ada 4 cara yang seringkali dipakai oleh brand-brand yang besar. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi emosional ya, ini teman-teman begitu lihat logonya, teman-teman pasti bener ini emosional gitu kan. Jadi brand-brand kayak Apple ya, mereka tuh bermain dengan experience. Jadi emotion yang mau dibawa ini adalah experience, perasaan kita as a user ketika kita tuh menggunakan produk mereka gitu. Nah, ini tuh yang membuat kita tuh kayak merasa involved, kita merasa eksklusif, kita merasa oh ya ini bener-bener brand buat aku gitu. Nah, contohnya Apple gitu. Percaya banyak banget teman-teman yang pertama nih dari nyoba satu device Apple pasti pengen beli device selanjutnya itu Apple lagi gitu. Misalnya baru beli iPhone nih, and then laptop aku rusak. Kalau misalnya budgetnya cukup, pasti teman-teman beli Mac kan. And then Mac teman-teman udah pakai iPhone,
sekarang mungkin pakai iPhone 11 gitu. Terus iPhone 11-nya udah rusak atau memorinya udah penuh. Ketika teman-teman mau beli, pasti yang pertama kali teman-teman consider itu adalah iPhone yang lain gitu, mungkin iPhone 12 atau iPhone 13 gitu. Jadi ini adalah salah satu strategi dari emosional yang dipakai oleh Apple untuk tetap nge-retain customer-nya gitu, dari experience-nya, dari exclusivity yang kita rasakan ketika kita pakai brand mereka gitu. Nah, kemudian yang kiri bawah itu adalah financial strategi yang lebih bermain di istilahnya kita bisa bilang uang gitu ya. Nah, ini tuh banyak banget dipakai ke e-commerce yang teman-teman bisa lihat gitu, atau brand-brand yang memang mau fokus untuk jualan gitu. Nah, jadi retention strateginya itu seperti apa? Misalnya teman-teman yang udah pernah belanja, teman-teman bakal dikasih voucher kan. Tapi vouchernya itu nggak bisa teman-teman pakai di saat itu juga gitu. Vouchernya cuma bisa dipakai ke pembelian kedua, pembelian ketiga. Nah, itu tuh gimana caranya mereka tuh memberikan financial benefit dengan gantinya teman-teman harus belanja lagi gitu di tempat mereka. Nah, and then kita moving on ke kanan atas, itu ada sosial ya. Jadi sosial itu sebenarnya yang diberikan itu rasa komunitas gitu, rasa belonging ke dalam sebuah social community. Nah, salah satu contoh yang aku mau share di sini adalah Sephora ya. Jadi Sephora itu aku nggak yakin nih di Taiwan atau di Indo ada approach yang serupa apa enggak. Tapi yang aku lihat di US, Sephora itu bentuk loyalty-nya ketika teman-teman sudah belanja sampai mencapai satu poin atau satu level tertentu, teman-teman itu akan mendapatkan akses ke beauty club mereka gitu. Nah, di mana beauty club mereka itu ada ya perkumpulan orang-orang yang memang suka make up, and then ada kelas-kelas dari orang-orang yang memang legit di bidang itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir begitu, sebenarnya Sephora kan dia juga menjual barang-barang dari brand lain ya, kayak NYX, Makeover, dan lain-lain gitu. Kalau sekarang emang kita pakai brand-brand itu, dan dengan kita belanja di Sephora, kita bisa dapat istilahnya social community atau sebuah komunitas yang memang kita suka, and then kenapa kita harus beli di brand aslinya gitu kan ya. Kita beli aja di Sephora kan, itu juga salah satu yang retention strategi yang dipakai oleh brand ini gitu. And then yang terakhir adalah structure. Nah, structure ini juga sering banget ya kita lihat sekarang gitu, di mana mereka nge-retain orang itu dengan cara memberikan komitmen dalam jangka waktu tertentu gitu, seperti kayak subscription atau membership gitu ya, kayak Netflix gitu misalnya. Kalau teman-teman mau nonton, ya teman-teman harus komit untuk subscribe sebulan atau setahun ya gitu. Jadi ini adalah beberapa pilar gitu ya yang sering digunakan untuk brand untuk menentukan retention strategi mereka. Mungkin bisa kita bilang yang paling gampang itu yang kanan bawah ya, finansial, kasih poin, kasih cashback, kasih voucher, itu yang paling gampang gitu. Tapi aku yakin semua dari sini pasti aim untuk menjadi the second or the third Apple gitu ya, dimana kita nggak lagi nih mainan promo, kita tuh lebih bermain dengan emosi dan experience yang dirasakan oleh user atau customer kita. Nah, kalau tadi kita berbicara ya, customer journey itu bentuknya marketing funnel itu bentuknya piramida yang kebalik gitu, dari awareness sampai ke purchase. Tapi sebenarnya kebanyakan ya agensi yang membantu brand memikirkan retention strategi atau even brand-brand besar, mereka tuh melihat retention strategi itu tidak lagi perpanjangan dari marketing funnel yang terbalik tadi gitu. Harapannya nih, segala strategi yang kita lakukan itu bisa membuat journey customer itu justru bentuknya itu infinite, bukan lagi bentuk piramida yang terbalik. Nah, bentuk infinite itu seperti apa? Jadi orang yang masuk pertama kali dia istilahnya berinteraksi dengan brand, lalu dia langsung mendapatkan loyalty strategi kita gitu. Misalnya itu loyalty strategi untuk orang yang baru pertama kali belanja, 2 kali belanja, 3 kali belanja gitu. And then ketika dia bertemu dengan loyalty strategi kita, dia merasa suka gitu. And then dia belanja lagi kedua, terus dapat loyalty strategi yang lain lagi, and then dia belanja lagi yang ketiga. Nah, sebenarnya yang mereka aim itu adalah untuk meningkatkan customer lifetime value. Nah, customer lifetime value ini cara ngitungnya seperti apa? Sebenarnya customer lifetime value ini mereka tuh mengukur Sisil di brand A dari awal pertama kali belanja sampai sekarang dia tuh udah belanja berapa banyak gitu. Jadi harapannya nanti kita bukan lagi punya 5.000 customer yang masing-masing customernya itu cuma belanja satu kali dengan harga 20.000 gitu. Tapi harapannya ya kita mungkin punya 20% new customer yang belanjanya cuma 20.000. Tapi di samping itu kita juga punya nih 100 customer
yang sekali belanja itu 1 juta gitu tiap bulannya. Nah, jadi yang sebenarnya mau dibangun itu adalah customer lifetime value-nya gitu. Gimana caranya itu tuh terus ditingkatkan dengan loyalty atau retention strategi yang pernah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, jadi ini adalah the next big work ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin kerja dengan agensi atau yang mungkin sedang bekerja di dalam agensi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang modern marketing ya dan strategi marketing, sebenarnya kita tuh nggak lagi berbicara tentang kita tuh mau target ke siapa, kita gimana cara acquire orang, gimana caranya mereka purchase, dan gimana caranya mereka itu kita tuh untuk engage sama mereka, kita untuk onboard mereka gitu ya ke dalam our service or products. Ini bukan berarti bilang 4 stage ini nggak penting ya. 4 stage ini masih tetap penting karena tanpa 4 stage ini kita nggak bisa melakukan stage retention ini gitu. Tapi at some point ketika brand itu sudah cukup besar, mereka juga sudah mulai mereka sudah mulai fokus untuk nge-grow customer yang sudah 1 kali belanja, 2 kali belanja, dan itu benar-benar fokus yang sangat mereka fokusin banget nih di samping mungkin untuk meningkatkan targeting atau awareness mereka. Nah, contohnya brand yang sudah bergerak di sini ya seperti yang udah aku mention tadi ya, misalnya kayak Tokopedia atau Nespresso, yang sebenarnya mereka tuh udah yakin gitu secara brand awareness, semua orang tuh sudah tahu mereka, tapi orang tahu belum tentu orang akan terus beli kan. Jadi itu fokus yang pengen mereka shift nih dari strategi marketing mereka selama beberapa tahun ke depan gitu. Nah, next-nya lagi last tentang modern marketing ya. Jadi sebenarnya secara garis besar kita tuh akan melihat adanya perubahan dari performance marketing to performance branding. Nah, disclaimer aja ya teman-teman, di sini tuh artinya gue tidak mendiskredit performance marketing atau tidak diartikan sebagai yang kerja di performance marketing itu akan bangkrut dalam beberapa tahun. Ini sama sekali enggak ya. Jadi kayak beberapa teman-teman di sini, aku tahu ada yang kerja di performance marketing agency. Jadi ini hanya sebuah insight teman-teman kalau pergerakan market itu sedang bergerak ke sana gitu. Dan harapannya ketika teman-teman mengetahui insight ini bisa diasah lagi nih pengetahuannya atau even bisa dijadikan sebagai ide untuk strategi marketing teman-teman ke brand-brand yang lain gitu ke depannya ya. Jadi ini disclaimer dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang performance marketing ya, zaman dulu sampai sekarang pun ya, orang tuh selalu melihat performance marketing dan branding marketing itu sebagai 2 hal yang terpisah gitu ya. Kalau teman-teman kerja di agensi atau yang pernah dengar, ya udah orang kalau bicara performance marketing ya udah performance marketing aja gitu, branding marketing aja gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang datang ke performance marketing agency bilang, tolong benerin dong brand image kita gitu. Mungkin orang-orang di performance marketing itu juga nggak tahu gitu harus mulai dari mana, karena pada dasarnya 2 hal ini tuh sekarang dilihat dengan sangat-sangat terpisah gitu ya. Jadi memang performance marketing itu lebih fokus untuk ROAS dan juga drive conversion, di mana branding marketing itu lebih fokus untuk nge-build emotional connection gitu dari brand dan juga customer-nya. Nah, kemudian mulai dengan adanya tadi ya, kita sempat ngobrol ada iOS 14, terus data privacy dan sebagainya, COVID, orang-orang itu apalagi untuk C-level marketing ya, CMO dan lain-lain, brand-brand yang besar, mereka tuh mulai merasa kayaknya performance marketing yang kita punya sekarang itu ada beberapa limitasi yang kayaknya belum bisa di-solve gitu ya. Misalnya contohnya ada beberapa poin. Kalau kita ngomong tentang performance marketing, pasti goal kita adalah kita mau purchase, kita mau order. Kita fokus banget nih ke step-step di mana kita bisa mengubah awareness itu jadi purchase gitu ya. Pokoknya fokus kita itu adalah di lower funnel yang paling bawah gitu kan. Nah, and then poin yang kedua juga karena kita fokusnya di situ. Ketika kita berbicara dengan performance marketing agency atau teman-teman yang kerja di performance marketing, teman-teman itu pasti tahu gimana caranya kita bisa nge-target orang yang kira-kira beli dari kita. Acuannya adalah kita ngelihat historical data kita lihat past targeting kita targeting ke orang yang apa aja, and then dari grup A, B, C, D, yang mana yang conversion rate-nya paling tinggi gitu kan. Nah, tapi ketika kita melihat ke historical data, kadang itu tidak benar-benar mereflect ke depannya gitu ya. Siapa yang tahu di 3 bulan sebelum COVID, kalau 3 bulannya lagi itu ada COVID gitu kan. Jadi ketika hal-hal seperti COVID dan mungkin kayak pandemi-pandemi dan faktor-faktor lain yang bermunculan setelahnya, performance marketing strategi ini jadi hancur berantakan gitu ya, bisa kita bilang, karena ya kita terlalu rely pada historical data. Nah, and then juga
satu poin yang penting yang biasanya sering itu jujur pas aku dulu di performance marketing itu sering banget dikomplain, kenapa ya kita tuh nggak bisa bikin real time optimization gitu. Kenapa ya ketika brand merasa hari ini kayaknya ordernya kurang, boleh nggak ya marketingnya di boost lagi gitu biar ordernya banyak gitu ya. Ya mohon maaf nggak bisa gitu ya, karena sebenarnya untuk advertising platform sendiri kayak misalnya Facebook atau Google Analytics, even data-data yang reflect di dalamnya itu aja nggak real time gitu kan. Gimana caranya kita sebagai optimizers bisa support real time optimization dengan hal seperti itu gitu. Nah, karena adanya istilahnya concern-concern mengenai limitation ini, and then pakar-pakar marketing itu mulai berpikir gitu, oke, mungkin kita harus reflect lagi nih, kita lihat secara garis besar, kalau misalnya kita berbicara ke modern marketing, sebenarnya itu tidak semua itu tentang conversion, tidak semua tentang penjualan juga gitu. Karena kalau misalnya kita mau melangkah panjang, berarti ada brand marketing juga yang mau kita invest. Tapi di satu sisi branding marketing ini tidak bisa diukur gitu. Gimana caranya kita mengukur emosi seseorang gitu. Misalnya, Jefferson suka sama brand A 90 gitu, Sisil sukanya 50%. Kan nggak ada satuan ukurnya gitu ya. Nah, mereka tuh mencoba untuk men-tackle problem ini gitu dengan menggabungkan keduanya dan mereka mengeluarkan istilahnya satu direction baru. Bisa nggak ya kita tuh nge-build performance branding gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, dari customer journey kita yang sekarang ya, sebenarnya customer journey yang sekarang itu tidak berhenti sampai di purchase doang gitu. Kalau misalnya ada seseorang yang dia lihat, dia suka, dia consider, terus dia timbang-timbang, dia bandingin harga, and then dia decide mau beli, sebenarnya itu tidak berhenti di situ gitu. Masih ada kelanjutan. Setelah dia beli, mungkin dia bakal beli lagi gitu bulan depannya, atau mungkin dia bakal ikut loyalty program kita, atau even dia bakal share di sosial media kita dan dia bakal rekomend produk kita ke orang-orang lain gitu. Nah, untuk step yang di belakang ini sebenarnya itu yang jarang banget di cover ke dalam performance marketing, karena performance marketing idealnya ya kita mengacu pada piramida marketing funnel yang terbalik tadi kan, di mana bawahnya itu ya ketika orang purchase and then selesai gitu, tugas kita selesai, kita harus lihat lagi nih orang-orang dari funnel atas mana yang bisa kita bawa lagi ke bawah gitu kan. Jadi fokusnya itu berhenti di situ. Nah, harapannya dengan adanya performance branding, kita tuh tetap bisa nge-track gitu, kira-kira orang yang beli ini dia tuh beneran bakal beli lagi nggak sih? Karena itu yang diharapkan sebagai seorang brand dan sebagai seorang pemilik bisnis gitu ya. Kita nggak mau nih buang-buang effort tadi kita bilang untuk acquire sebegitu banyak orang baru gitu. Kalau misalnya kita bisa fokus ke benar-benar potensial customer yang lebih loyal. Nah, ketika teman-teman melihat ini, teman-teman mungkin muncul pertanyaan, oke, kita tahu kita harus fokus ke orang-orang yang istilahnya sudah beli ya, orang-orang yang sudah jadi customer kita. Tapi kan tadi kamu bilang sih kalau hal-hal itu tuh nggak bisa diukur. Jadi kita harus apa gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti ya untuk menjawab ini, karena ini adalah benarnya dari pakar marketing juga tuh masih mencari the balance point tuh seperti apa supaya performance branding itu tetap bisa jalan dan tetap bisa diukur gitu kan. Jadi sebenarnya menurut mereka performance branding itu adalah kita aim untuk satu goal akhir gitu. Satu goal itu di mana kita mau maximize revenue potensial kita gitu. Gimana caranya? Kita tuh harus lebih fokus pada customer lifetime value. Jadi kita nggak melihat seseorang nih dia ketika kita kasih dia ads, dia saat ini beli atau enggak itu tuh sebenarnya nggak seberapa penting gitu. Tapi pentingnya itu dia udah lihat ads ini berapa kali, dia udah pernah beli apa enggak. Ketika dia udah pernah beli, dia bakal beli lagi nggak ya ke depannya. Nah, itu tuh aim yang mau di reach atau yang mau digapai oleh performance branding ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat framework-nya ya, teman-teman yang mungkin kerja di perusahaan yang punya divisi marketing atau perusahaan yang mungkin lebih besar atau di agency marketing, teman-teman pasti 100% ya, pasti tahu kalau misalnya performance marketing dan branding itu akan dipisah gitu. Di agency aja nih, orang-orang yang mengurus performance marketing itu ada di divisi sendiri, dan orang-orang yang mengurus branding itu ada di divisi sendiri. Di mana masing-masing divisi ini, misalnya di performance marketing, itu akan dipisah juga nih channelnya. Ada orang yang fokus ke Facebook, ada orang yang fokus ke Instagram, ada orang yang fokus di website. Nah, and then setelah ini dipisah, targetnya itu juga beda-beda gitu. Orang yang fokus di Facebook mungkin, target kamu misalnya ordernya 100 gitu bulan ini. Orang yang fokus di YouTube, target kamu viewersnya 1000 gitu. Tapi ketika kita bertanya,
target 100 order 100 di Facebook dan target view 100.000 di YouTube, ini kesinambungannya apa gitu, korelasinya di mana, itu belum tentu bisa terjawab gitu, karena memang ya dibikin satu-satu kan, di blok satu-satu gitu. Nah, jadi harapannya dengan performance branding, kita tuh cuma punya satu tujuan tadi. Misalnya kita bilang, oke, kita tuh mau ningkatin customer lifetime value dari seorang customer yang bernama Jefferson gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? And then kita punya satu target dari awalnya Jefferson yang beli per bulannya itu cuma 10.000. Kita mau nih dia itu bisa beli sampai 50.000. Nah, itu target kita gitu. And then strateginya itu apa dan channelnya itu apa. Jadi yang kita ukur di sini bukan lagi satu-satu gitu, tapi kita punya satu target, kita punya satu strategi yang kita distribusikan ke channel gitu. Kalau misalnya salah satu channel itu nggak works, bukan berarti channel itu jelek gitu, berarti mungkin dari marketing mix-nya atau dari budget mix-nya itu yang harus kita ubah lagi. Intinya seperti itu future framework yang mau dibangun dari si performance branding ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang ada performance dan ada branding yang mau kita ukur, sebenarnya dari marketing KPI itu juga akan berubah gitu ya. Kalau misalnya kita di performance marketing, kita lebih sering ngomong tentang ya impression berapa banyak orang yang klik, berapa banyak session kita, berapa banyak orang yang order, yang tukar dan segala macam gitu ya. Di kacamata performance branding ini tuh nggak berarti akan long lasting gitu. Yang seharusnya kita lihat itu adalah interaction ya. Interaction misalnya kalau misalnya di app Tokopedia sendiri kita tuh bakal lihat satu orang ini tuh kira-kira average time yang mereka spend di dalam app Tokopedia itu berapa gitu kan. And then reviews atau ratingnya itu berapa, retention rate itu berapa, mereka balik terus nggak ya, mereka balik untuk purchase lagi nggak ya. Terus tadi yang kita selalu mention ya, lifetime value atau tiap orang nih mereka on average tuh beli berapa barang gitu, dan mereka bakal nambah lagi nggak ya, bulan ini beli 50.000, bulan depan beli 100.000 nggak ya, and then mereka bakal rekomen ke teman mereka nggak ya, tuh secara overall lifetime value itu bertambah apa enggak. Nah, ini sebenarnya tuh beberapa ide dari marketing KPI yang sebenarnya sedang di-exercise juga oleh beberapa company gitu ya, karena memang beberapa di antaranya itu terdengar sangat-sangat abstrak. Jadi ini arahnya pergerakan ke performance branding di mana KPI yang mulai dilihat itu adalah yang seperti ini gitu, dibandingkan seperti impression, click, add to cart, order yang benar-benar tuh sangat berkaitan dengan produk, promotion dan juga campaign gitu kan, dan sifatnya itu lebih short term kayak gitu. Nah, Sorry, ini mungkin ya. sebelum kelupaan, mungkin ingetin lagi buat teman-teman yang join hari ini, mungkin boleh kalau ada pertanyaan dicatat dulu, langsung dilempar di kolom chat juga boleh ya, supaya nanti waktu Q&A session nanti kita dari tim panitia bakal bantu untuk sortir dan bakal pertanyaan yang paling relate atau yang memang paling banyak ditanyakan bakal jadi prioritas kita gitu. Terus boleh balik ke slide yang tadi nggak? Mungkin yang referrals itu kayaknya yang nggak bisa dihitung secara kuantitatif kali ya. Maksudnya itu berapa yang referrals untuk satu account atau jumlah revenue-nya ya untuk referrals pertama kali beli gitu. Oh, referrals itu seberapa banyak produk ini tuh sudah direkomendasikan gitu. Misalnya kayak Kojef beli gelas tadi. Nah, setelah Kojef beli gelas itu seberapa banyak sih Kojef itu udah ngerekomendasiin ini ke teman-temannya Kojef gitu. Sebenarnya sekarang itu ada beberapa approach nih yang sudah kita pakai untuk menghitung referrals ini ya. Misalnya satu, itu promo code. Jadi promo code itu kita pakai, misalnya nih share ini ke teman kamu, promo code-nya ini, dia bisa dapat diskon. Nah, sebenarnya dengan cara itu kan kita bisa menghitungkan referrals ini berapa. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, sebenarnya affiliate marketing itu sudah diaktifkan kembali gitu, di mana wah, kalau ngomong afiliator ini agak sensitif ya sekarang ya. Cuman kayak gitu. Mereka memakai cara affiliate marketing di mana kalau orang kita as a user kita bisa daftar untuk mendapatkan satu affiliate ID. Jadi ketika kita share link-nya itu ke teman-teman, kita share-nya tuh dedicated link yang itu tuh menunjukkan link ini di-share dari kita gitu. Dan bisa ke-track di sistemnya brand. Nah, itu tuh beberapa approach yang sebenarnya sedang dilakukan oleh brand-brand sekarang, apalagi e-commerce ya, untuk menghitung atau untuk mengevaluate referrals mereka tuh seberapa banyak gitu sampai sekarang. Oke. Silakan lanjut. Oke.
Nah, jadi ini mungkin quick sharing aja ya. Jadi pengen share satu real case nih ke teman-teman yang kita maksud dengan mungkin yang sudah terjadi atau at least yang aku sendiri alami gitu ya ketika bekerja. Terus performance branding itu kira-kira terlalu abstrak tadi yang dijelasin Sil, dalam nyatanya itu seperti apa gitu ya campaign yang mau dijalankan. Nah, jadi aku share aja ya waktu masih di Ogilvy itu kita sempat dapat satu campaign brief dari Jefudo. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Jefudo itu adalah salah satu organisasi government dari Jepang di mana mereka itu pengen membudidayakan atau mereka pengen melestarikan, memperkenalkan makanan-makanan Jepang ke Taiwan gitu. Dan salah satunya itu adalah sashimi. Nah, ketika mereka datang ke Ogilvy, mereka tuh membawa dua data ini gitu. Jadi di tahun 2019 kita menjalankan campaign di Taiwan gitu. Campaign awareness kita tuh 43%. Nah, campaign awareness itu berarti ketika campaign-nya selesai, mereka tuh bertanya lagi ke orang-orang, kalian lihat iklan Jefudo nggak? Kalian pernah lihat iklannya ini nggak dari brand Jepang gitu? Terus orang-orang yang bilang, oh iya, pernah lihat, itu ada 43%. Nah, tapi orang-orang yang benar-benar ngerti, ini tuh campaign lagi ngomong apa, itu dari 43% ini, cuman ada 17,7% yang paham gitu, campaign-nya itu apa. Jadi long story short, di dalam kampanye Jefudo ini mereka tuh setiap tahunnya selalu memperkenalkan yang namanya sashimi itu kan pasti jenis ikannya berbeda-beda kan. Ada yang mungkin tuna, abalone dan sebagainya gitu. Nah, konsep yang mau dibawa ke dalam kampanye ini adalah setiap ikan-ikannya itu punya arti yang berbeda-beda gitu. Aku agak lupa exact artinya itu apa, tapi contoh aja ya, misalnya salmon itu melambangkan kemakmuran, tuna itu melambangkan kesehatan gitu kan. Jadi konsep awareness ini mereka tuh bertanya, kalian tuh kira-kira kalian iya udah pernah lihat iklan, tapi kalian kira-kira masih ingat nggak ya arti dari setiap arti yang kita mau bawa dari masing-masing ikan itu apa? Dan ternyata orang yang aware dengan arti itu tuh cuma 17,7% gitu. Nah, di tahun 2020 ini semakin drastis lagi gitu, di mana campaign awareness-nya itu turun tinggal 24%, and then konsep awareness-nya itu tinggal 9% gitu. Kalau misalnya kita lihat nih presentasi konsep awareness-nya juga bahkan tuh turun hampir 50% gitu kan dari sebelumnya. Jadi si Jeff Hudo ini datang membawa brief ke kita, ke Ogilvy waktu itu. Mereka tuh bilang, kita pengen ngelakuin campaign, tapi KPI kita di sini adalah kita mau meningkatkan konsep awareness gitu. At least kita mau di 25%. Jadi 25% orang yang lihat campaign kita itu mereka tuh ingat gitu ya artinya salmon itu apa, artinya si tuna ini apa gitu kan, karena ya ini mungkin membawa sedikit titipan dari government juga kan, jadi nggak semuanya tuh melulu tentang komersial gitu, pasti ada pesan-pesan dan budaya-budaya yang juga mau disampaikan. Nah ini pengen sharing aja salah satu case gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk performance branding ini ada 1001 matrix yang kita tuh even wah pertama kali aku denger ini tuh kayak oh ada juga gitu ya yang mau ngukur konsep awareness ya, even benar-benar nggak ya by definition itu namanya konsep awareness, kita juga nggak tahu ya, tapi itu term yang di bawah klien itu ke kita. Nah jadi ini salah satu real life atau real case yang aku bisa sharing ke teman-teman ya, kalau memang performance branding ini adalah tren yang sudah akan ada gitu, atau even sudah ada di dunia atau industri marketing sekarang kayak gitu. Mungkin idenya boleh dibawa tuh ke government Indonesia untuk mempromosikan makanan-makanan Indonesia tuh. Ya, setuju. Makanan Indonesia di Taiwan masih agak kurang dikenal kali ya sama orang Taiwan. Mungkin perlu kayak planning, kayak grand plan untuk memperkenalkan Indonesian food lah at least ya ke orang Taiwan. Boleh. Nanti tolong disampaikan ke KDI ya, Coach. Ya. Jadi biar kalau orang Taiwan ditanya, kenal Indo nggak? Ya, kenal Indo tuh apa? Bali gitu. Terus kayak semua orang itu pasti, ya ampun Indo nggak cuma Bali doang gitu ya. Jadi ini mungkin juga, ya benar kata Coach Jeff tadi ya, sesuatu yang juga mungkin bisa kita contoh gitu ya, kalau misalnya kita melakukan campaign tentang ya pariwisata Indonesia gitu. Coach Jeff titip ya nanti ya. Siap. Oke, next dulu ya. Nah, jadi untuk recap aja nih, sebenarnya kan tadi kita bilang gitu ya, kayak
ini modern marketing gitu kan. Jadi apa yang akan diubah gitu ya dari sisi digital marketing. Jadi sebenarnya ada 3 pilar ya yang tadi kita sempat ngobrol bareng, di mana sosial media itu akan berubah menjadi social commerce, and then fokus yang awalnya itu di acquisition akan berubah menjadi retention, dan yang paling besar yang benar-benar the whole big concept itu performance marketing itu akan pelan-pelan berubah menjadi performance branding gitu. Nah, next-nya lagi, tadi kita udah sharing kan mengenai market insight seperti apa dari hasil observasi aku kira-kira sedang bergerak kemana. Nah, mungkin untuk part ini lebih dikhususin untuk teman-teman yang pengen masuk nih ke dunia marketing atau yang sudah bekerja tapi pengen shift ke dunia marketing gitu. Teman-teman tuh harus mulai dari mana sih gitu. Nah, mungkin sedikit cerita ya dari aku gitu. Jadi aku dulu tuh waktu sekolah, aku tuh jurusannya finance gitu ya. Jadi start point aku untuk benar-benar berkenalan dengan marketing itu adalah dengan mengikuti salah satu case competition gitu, ATCC. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, ATCC ini adalah salah satu istilahnya marketing competition gitu ya, di mana kita pitch untuk nge-solve masalah-masalah yang dibawa brand, dan ini benar-benar masalah yang sesungguhnya ya, bukan masalah yang dibuat-buat gitu. Nah, and then ini pertama kali benar-benar aku tuh ikutan sesuatu yang berbau marketing, karena jujur even di sekolah pun kan dari finance jarang banget kan, bahkan nggak ada mata kuliah tentang marketing. And then ketika ikut itu, kebetulan di dalam competition ini itu Ogilvy itu buka kelas gitu ya, sebelum kita bertanding gitu ya istilahnya, si Ogilvy itu membuka kelas dalam 1 hari untuk memberikan beberapa insight gitu kan ke dia. Nah, mungkin ini bisa aku bilang kayak kalau mau lebaynya gitu ya, bisa dibilang itu kayak cinta pada pandangan pertama gitu ya, kayak mungkin karena mereka juga hebat banget nih storytelling-nya. Waktu itu aku masih ingat banget mereka tuh menceritakan tentang Chuan Lin gitu, atau misalnya teman-teman yang mungkin lebih kenal dengan PX Smart. Jadi Ogilvy ini menceritakan gimana mereka tuh nge-rebranding PX Smart yang dulu itu sebagai koperasi di Taiwan dan hampir mau bangkrut menjadi supermarket yang kita lihat tuh modern sekarang gitu kan. Nah, beberapa poin yang aku dapat dulu itu kayak benar-benar ngubah perspektif aku tentang marketing gitu. Orang bilang, oh marketing itu kebanyakan bohong, marketing itu jualan gitu kan. Kalau sorry agak kasar gitu ya, misalnya marketing itu bacot doang gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang aku lihat sendiri ya ketika aku mendengarkan itu sebenarnya itu tergantung kita melihatnya itu dari perspektif mana gitu ya. Dan yang membuat aku cukup kaget ya, aku bisa melihat satu sisi di mana oh marketing itu kita sebenarnya nge-build value, kita tuh nge-build suatu influence yang bisa kita sebarkan ke masyarakat gitu. Nah, and then sebagai orang yang ada di semester terakhir waktu kuliah mendengar hal ini dan kemudian juga lagi bingung mau kemana gitu kan, waktu itu langsung ketok palu. Oke, begitu lulus, Ogilvy adalah company pertama yang akan gua apply gitu kan, kayak gitu. Nah, and then tapi perjalanannya ternyata tidak dimulai dan tidak diakhiri di sana gitu kan. Jadi ceritanya gue 2018 lulus dari finance, and then gue apply ke Ogilvy, kemudian ditolak gitu kan. Dan gue berpikir, oke, gue masih tetap di advertising nih, nggak di Ogilvy, nggak apa-apa gitu. Nah, and then gue apply nih ke salah satu istilahnya lokal digital marketing agency ya, namanya Tech2. Gue di sana sebagai ads optimizer, and then gue kerja lagi sama setahun, terus tiba-tiba dalam suatu hari, out of nowhere gitu, si Ogilvy nih HR-nya ketemu gue dari LinkedIn gitu, terus kemudian dia ditelepon, ngajak gue interview, and then dia datang begitu aja dan dia menolak gue begitu aja gitu kan. Oke, di reject. Nah, waktu itu gue tuh kayak sempat berpikiran apakah memang marketing gue tuh belum sebagus itu kan. Kemudian gue tuh apply untuk S2 branding, and then setelah di-apply, udah di-approve, udah dapet kan interview segala macam, beasiswa udah siap. Nah, tahun depannya begitu mau pergi COVID gitu kan. Kenapa? Apply kemana tuh? Oh, apply ke UK gitu kan. Jadi ya ini memang salah satu program yang khusus belajar tentang branding gitu kan. Bahkan bukan marketing gitu, dia benar-benar spesifik ke branding. Nah, and then COVID, jadi gue postpone kan. Nah, setelah gue postpone, gue mikir nih dari waktu gue berangkat dan dari waktu gue postpone sampai gue mau pergi lagi itu kira-kira ada 1 tahun gitu kan. Mau ngapain gitu kan 1 tahun ini? Masa kerja lagi jadi ads optimizer gitu kan. Terus gue kayak oh ya udah nothing tulus aja gitu, apply lagi aja gitu kan ke Ogilvy, mungkin dengan experience yang berbeda ya bisa berubah gitu kan. Nah, ternyata pada waktu itu Ogilvy juga mereka tuh sedang mencari orang dari background performance marketing. Nah, karena gue dari ads optimizer, jadi somehow ya ketemu aja gitu kan, kayak ada keberuntungan lah dan ada kesempatan. Akhirnya di 2020
keterima untuk masuk Ogilvy bagian media planner. Terus aku kira kayak ini udah akan menjadi perjalanan terakhir gitu kan. Aku akan di Ogilvy sampai bosen lah, sampai muntah gitu kan. Ini karena satu dan dua hal, harus balik ke Indo tahun 2021 tahun kemarin karena ada keluarga yang sakit. Dan sekarang bahkan even tuh di e-commerce gitu kan, bukan lagi di digital agency. Jadi perjalanan aku kira-kira di industri marketing itu seperti itu. Nah, aku kemudian flashback lagi nih untuk teman-teman yang baru mau masuk ke marketing. Aku awalnya bukan dari marketing, ketika memutuskan untuk mau masuk ke marketing, kira-kira gimana gitu ya cara aku milih gitu kan, karena marketing itu ya tidak hanya marketing gitu kan, banyak banget kita mau ngomong tentang marketing tuh banyak banget pilarnya. Nah, waktu itu aku tuh membagi dalam marketing itu ada empat pilar ini ya. Ada marketing yang bergerak di strategi and planning, ada marketing yang bergerak di media, ada marketing yang bergerak di data, dan ada marketing yang bergerak di konten gitu. And then aku cari itu kira-kira dari 4 pilar ini jobnya itu apa aja yang ada di market sekarang. Dan 2 pilar pertama yang aku langsung coret dari checklist adalah konten dan data gitu kan. Karena aku bukan orang yang kayak ngonten yang bisa bikin desain gitu, nggak bisa. Terus aku juga bukan anak yang suka data banget, yang suka otak-atik data, pintar matematika, itu juga enggak. Jadi konten dan data adalah 2 hal yang aku langsung coret gitu. Jadi where to start-nya ya aku melihat gitu dari strategi dan planning mana yang bisa aku apply, dan dari media mana yang bisa aku apply. Dan kebetulan waktu itu pekerjaan pertama di marketing itu adalah sebagai ads optimizer gitu. Nah, dari sini sebenarnya aku juga sering mendapatkan pertanyaan gitu kan. Misalnya dari Xiaomi gitu, banyak yang tanya misalnya, Ci mau kerja di marketing gitu, enaknya kerja di agency atau kerja di brandnya? Dan Ivan, aku sendiri pun dari Tech2 pindah ke Ogilvy, kemudian pindah di Tokopedia, itu sempat memikirkan hal ini gitu, enakan kerja di agency atau kerja di brand atau kerja di in-house ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini berdasarkan kayak pengalaman aku juga gitu ya, kalau misalnya kita kerja di agency, pro-nya pasti kita bisa ketemu dengan berbagai macam klien dari berbagai macam industri gitu ya. Terus kalau misalnya agency itu resource-nya banyak banget, apalagi specifically resources yang bergerak di marketing gitu kayak. Terus tapi juga negatifnya itu karena banyak banget project-nya, semua waktunya singkat ya. Jadi kayak bener-bener pace-nya itu cepet banget, pressure-nya tinggi banget, dan long work hours-nya itu tinggi banget. Jadi sama aku FYI, sama aku kerja di Ogilvy itu kayak bener-bener sampai beberapa kali masuk UGD gitu ya, saking stres, dan memang saking kerjaannya tuh long work hours banget gitu. Nah, tapi kemudian kadang di agency at some point kita juga berpikir gitu kan, saking banyaknya dan saking cepatnya, kita tuh kadang nggak sadar gitu, sebenarnya yang kita pelajari ini benar-benar udah deep kayak, atau sebenarnya kita cuma belajar apa yang kelihatan di permukaan doang gitu, atau sebenarnya kita cuma melihat dari satu sisi doang gitu, dari marketingnya doang gitu. Nah, itu juga salah satu cons-nya. Dan juga cons terakhir, ini yang benar-benar kadang sering dipikirkan juga ya, biasanya ini udah aku lihat sih, nggak di Taiwan, nggak di Indo, sama aja gitu. Ketika kita berbicara tentang agency, pasti rata-rata tuh salary-nya jauh lebih rendah dibandingkan kita kerja di brand. Nah, di sisi lain, kalau misalnya kita kerja di brand, keuntungannya adalah apa? Kita punya spesialisasi gitu. Misalnya kita kerja di brand kosmetik, ya udah kita tuh bener-bener deep-rooted banget gitu. Ini brand marketingnya ngapain, campaign-nya apa, kita harus gimana, dan kita tuh punya autonomi, kita punya kontrol gitu ya untuk milih kita tuh mau kemana, KPI kita itu apa gitu. Kalau kita di agency ya kita cuma ya manut-manut aja gitu. Klien bilang A, oke, klien bilang B, oke gitu kan. Tapi kalau misalnya di brand, kita bekerja di brand tuh kita ada kontrol itu gitu. Nah, tapi di satu sisi juga kadang seringkali kita kerja di brand itu kita merasa, oh kok gini-gini aja ya, boring-boring aja ya. Setahun brand, kalau ya brand kan industrinya cuma satu, produk kategorinya cuma satu gitu. Jadi ya paling campaign-nya campaign awal tahun, habis itu misalnya campaign Valentine, and then campaign Lebaran, terus campaign apa gitu, misalnya campaign akhir tahun 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 gitu. And then tahun depannya ya sama lagi gitu kan. Jadi tidak banyak perubahan yang bisa kita lakukan gitu kalau misalnya kita ada di brand. Nah, next-nya lagi mungkin teman-teman yang bertanya ya, kalau misalnya
di marketing itu kira-kira karir path-nya itu seperti apa gitu. Kita yang kerja 5 tahun, kerja 4 tahun, kerja 6 tahun, itu kira-kira kita bisa kemana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk teman-teman yang baru mulai, itu pasti akan masuk sebagai spesialis gitu ya. Nah, spesialis ini teman-teman kalau cari job di LinkedIn dan segala macam, itu pasti ngelihat kalau entry level itu pasti belakangnya ada spesialis, content spesialis, digital marketing spesialis gitu kan. Nah, spesialis ini menurut aku ya kerjaannya tuh apa ya, spesialis serabutan gitu ya. Kita ngerjain administratif iya, kita koordinasi iya, kita ngerjain reporting itu iya gitu ya. Jadi jangan harap namanya spesialis tapi kerjaan kalian itu spesial gitu ya. Itu sama sekali enggak gitu kan. Tapi dengan kita kerja serabutan ini, kita sebenarnya lebih tahu banyak gitu ya tentang detail-detail, tentang operasional. And then mungkin setelah 2 sampai 3 tahun kita move ke senior gitu ya. Ini tempat di mana aku berada sekarang gitu. Nah, kalau sebenarnya kita sudah senior, kita lebih diberikan kepercayaan gitu ya untuk mengeluarkan ide atau mengimplementasikan strategi-strategi yang berasal dari kita. Nah, and then beberapa tahun kemudian teman-teman bisa jadi lead, director, VP, dan mungkin C-level. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat waktunya dari spesialis ke C-level itu butuh 15 tahun di industri ini gitu ya. Itu waktu-waktu yang sangat panjang ya. Dan aku yakin di industri lain, di pekerjaan lain itu juga demikian. Nah, that's why beberapa cara hackingnya gitu ya, misalnya ada beberapa orang yang mereka tuh lompat-lompat gitu, lompat-lompat kantor, karena lompat-lompat kantor itu kesempatan di promote-nya itu lebih tinggi daripada kita stay di satu kantor, itu yang pertama. Terus mungkin bisa dilihat lagi teman-teman sekarang nih perusahaannya scale-nya gede apa kecil gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya kecil, mungkin teman-teman dari spesialis ke lead itu cuma butuh 2 tahun gitu, terus dari lead ke C-level ya mungkin cuma butuh another 3 years gitu kan. Jadi memang ini evolusi atau perkembangannya itu bisa disesuaikan dengan teman-teman tuh pengennya seperti apa, targetnya itu seperti apa, dan juga kebanyakan orang even tuh nggak menunggu selama ini gitu, mereka cuma mencari ilmu, mungkin sampai lead atau director mereka udah keluar, buka bisnis sendiri, buka agensi sendiri, atau kayak ya udah pindah perusahaan gitu kan, seperti itu. Nah, terus mungkin pertanyaannya kalau misalnya kita udah di industri ini udah lama nih, kira-kira kita tuh ngapain aja gitu ya, kita mau scale up itu kita harus melakukan apa. Nah, jujur ini disclaimer juga ya, ini masing-masing orang juga berbeda ya, mungkin tips and tricks-nya berbeda. Cuman hari ini mungkin aku mau share beberapa yang menurut aku yang aku pakai dan aku dapat gitu ya selama di industri ini gitu. Nah, ini sebagai ini aja ya, biar nggak terlalu serius gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara digital marketing, teman-teman aku gitu ya, mungkin banyak yang merasa, wah keren nih digital marketing gitu ya, kayak yang modern dan lain sebagainya gitu. Terus kalau mendengar digital, dengar marketing, kadang orang tua tuh suka tanya, oh kamu yang bikin desain di website itu ya gitu. Terus klien-klien tuh, oh ya keren nih kerja dengan Facebook, Google gitu. Kalau orang-orang dari luar lihat, oh ya digital marketing itu yang modern-modern gitu kan ya, yang bisa kerja di mana aja gitu. Aku sendiri sebelum masuk tuh melihat digital marketing, wah keren ya kayak Google, Facebook gitu. Tapi benar-benar the real emotion yang dimiliki semua orang itu ya yang di kanan bawah itu kan, di mana kita berhadapan dengan klien, proyeknya banyak. Mungkin teman-teman tuh kayak ada yang itu Raya langsung bilang setuju gitu ya. Itu our real emotion itu kayak gitu ya, se-hectic itu gitu. Nah, sebenarnya masalah kita itu apa gitu ya? Masalah kita jadi marketers di dalam industri marketing ini apa gitu ya? Jadi sebenarnya masalahnya itu cuma satu gitu. Klien datang dengan budget Nokia, tapi ekspektasi mereka itu tuh dapat iPhone gitu ya. Udah dapat iPhone, mereka pengen yang Pro lagi kan ya. Jadi itu tuh yang bikin kadang itu kayak pusing gitu. Nih orang udah tahu nggak punya uang, udah tahu kere, tapi ekspektasinya tinggi gitu. Dan kalau misalnya bekerja di agensi itu kadang ya nggak cuma budget doang gitu yang diperhitungkan, dan relationship lah, perkembangan bisnis dari kantor itu sendiri. Jadi banyak satu dan dua hal yang membuat kita tuh tidak bisa menghindari masalah ini. Nah, kalau teman-teman nge-search nih sekarang di Google ya, kira-kira important future skill yang marketers itu perlu, kira-kira itu apa gitu. Nah, sebagian besar itu yang paling tinggi adalah data analisis dan measurement. Nah, kenapa begitu? Karena kita sudah di dunia yang sedigital ini ya, di mana data itu adalah hal yang pertama lah yang akan nge-drive the whole direction of modern marketing gitu kan. And then itu kenapa data analisis itu sekarang penting banget. Even ada perusahaan-perusahaan sekarang yang punya satu independent data analyst divisi gitu, division atau data analyst yang benar-benar khusus untuk menganalisa dan mencari tahu apa yang terjadi dari data-data gitu, data-data itu gitu. And then skill yang kedua mungkin lebih ke content marketing, dan ketiga user experience dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi
On top of that, sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku punya another three skills ya, yang misalnya aku sendiri juga ketika masuk ke industri itu kayak reflect juga gitu. Oh, kayaknya yang ditulis di internet itu nggak semuanya harus tercentang gitu ya. Jadi selain ini, sebenarnya aku sendiri merasa kalau misalnya top 3-ku ya, misalnya teman-teman yang mau kerja di dunia marketing itu harus punya 3 ini. Pertama itu adalah research atau ya bahasa bodohnya mungkin kemampuan untuk googling ya. Ini tuh sangat-sangat penting banget dan teman-teman tuh bisa lihat orang-orang di dalam marketing itu yang pintar googling, data-data yang mereka dapat sama orang-orang yang nggak pintar googling itu kentara banget ya. Jadi mungkin teman-teman bisa memulai habit ini dari sekarang gitu ya. Gimana sih mengasah skill googling kita gitu. Nah, yang kedua itu negotiation skill ya, karena memang kalau kita bekerja di marketing itu kan kita nggak cuma bekerja dengan klien, kita bekerja dengan banyak divisi. Jadi kita harus sama-sama menegosiasi gitu apa yang kita mau, apa yang mereka mau, supaya kita bisa sama-sama set expectation gitu kan. Nah, and then yang terakhir lagi, aku yakin teman-teman sini juga semua setuju ya kalau bekerja di marketing itu harus punya storytelling yang bagus. Nah, next-nya lagi nih, banyak banget orang-orang tuh yang bilang kayak, oh kalau kerja di marketing itu berarti kita harus kreatif ya, kita harus, ya pokoknya marketing itu pasti harus kreatif lah. Nah, menurut aku ini tergantung ya, kreatif di bidang apa gitu ya. Nggak semua orang yang kerja di marketing itu harus pintar desain, atau nggak semua orang yang kerja di marketing itu harus pintar ngapain gitu, harus artistik atau apa gitu. Itu nggak harus banget gitu. Nah, menurut aku kreatif yang mau di-highlight di sini adalah kreatif yang mengarah ke inovatif gitu. Gimana caranya bagi kita yang kerja di marketing agency, hari ini ada 10 klien yang datang brief, kita bisa kasih 10 marketing strategi yang berbeda gitu ya. Gimana cara kita menginovatif menjadi lebih inovatif gitu. Nah, itu mungkin menurut aku kreatif di marketing yang paling berguna gitu ya, mungkin menurut aku. Nah, and then aku mau sharing nih, kebanyakan orang kalau misalnya ngomong marketing itu pasti bilang kayak, aduh nggak ada ide nih, biasanya idenya tuh pas malam waktu lagi mandi, lagi showeran, atau lagi duduk ya bisnis gitu ya, baru tiba-tiba kayak ada aha momennya gitu. Nah, jujur aku pribadi juga sempat ada di stage itu gitu, ketika briefing lagi banyak, harus ngeluarin ide, dan somehow ya yang nggak ada ide gitu, mau dicari di mana gitu ya. Terus aku mulai nge-search nih, bener aku literally nge-search buku apa yang bisa aku pakai sebagai pacuan gitu. Kira-kira kalau kita mau meningkatkan kreativitas kita tuh kita harus gimana? Dan aku ketemu satu buku ini gitu ya, The Creative Curve dari Alan Gannett. Ini menurut aku rekomend banget gitu, bisa aku rekomendasiin ke teman-teman semua yang mungkin pengen mengasah sisi kreatif kalian gitu ya. Jadi buku ini bagus banget, dia bener-bener menceritakan ke kita apa itu kreatif dan apa itu yang bukan kreatif. Jadi kreatif itu bukan talenta, teman-teman. Kreatif itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, tapi kreatif itu sebenarnya bisa kita pupuk dan bisa kita asah gitu ya. Nah, salah satu dari formula atau tips yang diberikan buku ini, sebenarnya kalau kita mau meningkatkan kreatif kita tuh cukup melakukan 2 hal gitu ya. Pertama itu consumption. Jadi untuk bisa ada output, pastinya kita harus butuh input kan. Nah, input ini kita dapat dari mana gitu. Kita harus mengkonsumsi hal-hal yang memang kita pengenin jadi output kita gitu. Jadi kalau misalnya aku di tab browser aku itu ada satu yang namanya tuh daily check. Jadi di situ tuh aku udah nge-bookmark semua website yang isinya tuh tentang marketing dan advertising gitu ya. Aku ada beberapa koleksi website gitu lah. Nah, jadi apa yang aku lakukan ya, nggak usah sampai gimana-gimana juga gitu. Kalau misalnya ada waktu senggang ya buka aja gitu, ngelihat sekarang brand-brand di US lagi ngapain sih, marketing mereka lagi seperti apa, strateginya seperti apa gitu. Ya udah simpan aja, lihat aja, simpan aja gitu kan. And then suatu hari ketika teman-teman butuh nih, lagi stuck banget, pasti ada aja gitu saat dimana teman-teman mikir kayak, oh iya pernah lihat di sini, kayaknya ini bisa jadi referensi. Nah, itu yang pertama. Nah, poin kedua itu imitation. Nah, buku ini juga dia bercerita ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong hal-hal yang breakthrough, hal-hal yang kreatif, itu nggak mungkin hal-hal yang dibangun dari nol, teman-teman. Karena sesungguhnya kreativitas itu adalah sesuatu yang kita tuh sudah pernah lihat, kita tuh sudah pernah tahu gitu. Cuman ditambahkan sedikit unsur yang baru aja gitu. Kalau sebuah hal itu 100% baru, dia tuh bahkan nggak bisa diterima gitu kan di masyarakat juga. Nah, jadi menurut dia kreatif itu sebenarnya semuanya tuh imitasi gitu. Apa yang kita lihat, kita recreate lagi, apa yang kita lihat, kita recreate lagi. Nah, itu tuh kunci dari kreatif itu sendiri gitu. Jadi mungkin tips aku buat teman-teman yang bekerja di industri marketing atau memang istilahnya lagi pengen mengasah kreatif,
itu kita harus ingat juga sih, untuk ada output kita harus ada input gitu kan. Jadi kita harus mengkonsumsi sebanyak mungkin nih hal-hal yang berhubungan dengan itu, dan kita juga harus mencoba yang kita lihat itu bisa jadi referensi untuk istilahnya kita copycat atau kita recreate lagi nggak ya di project kita selanjutnya kayak gitu. Nah, mungkin ini last banget ya, waktu aku di Ogilvy itu kita benar-benar ada training untuk nge-build 8 habits of highly creative community gitu. Jadi menurut founder kita, David Ogilvy, orang-orang yang kreatif itu harus punya 8 habits ini gitu. Nah, saking pentingnya, ini fun fact aja nih, di Ogilvy sendiri itu di seluruh dunia itu ya kayaknya, semua meeting room kita itu pasti nama-namanya ini gitu. Jadi kita kayak kalau di Taiwan kita ada meeting room yang namanya Yongkan gitu kan, dari translatean dari Courage gitu. Jadi saking menurut Ogilvy ini penting itu tuh sampai sebegitunya. Dan aku punya satu video menarik nih, mungkin di session terakhir ini bisa di-share ke teman-teman semua gitu. Mungkin boleh minta tolong Ko Jeff ya, checking suaranya masuk apa enggak. Ogilvy, The Eternal Pursuit of Unhappiness. Masuk nggak ya aku? Masuk. Oh ya udah, oke, aku replay lagi ya dari awal. David Ogilvy, The Eternal Pursuit of Unhappiness. At Ogilvy, creativity is pervasive in everything that we do. We live by 8 habits. They represent who we are and how we behave, and are the full portrait of our character. They are the 8 habits of highly creative communities. Courage. Ideas are magical but fragile seeds that require protecting. If we are to fight, if we are to defend, and if we are to protect, we clearly need a spine. And only by standing up for what we believe will we begin to build the most precious commodity in the world, trust. Then the virtuous circle begins. Courage leads to trust, leads to courage, leads to trust, and upwards and onwards we go. Idealism. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. David Ogilvy said, "Raise your sights, blaze new trails, compete with the immortals. Let's dream humongous dreams, put on our overalls, go out there and build them." Curiosity. It is only in the open state of curiosity that we can explore and dream. For a start, we have to ask stupid questions like a pesky 6-year-old. Ray Kroc summed it up nicely when he said, "When we're green, we grow. When we're ripe, we rot." Playfulness. Pablo Picasso said, "We are all born children. The trick is to remain one." Necessity may be the mother of invention, but it is horseplay that's most certainly the father. All our art, all our science, and all our philosophy have been invented, not serious people. Candor. Our job requires us to be brutally honest and totally dedicated to the truth. If someone asks for our opinion and we don't offer it, our answer is not only dishonest, it's worthless. We only get a spark when the stone and flint are moving in opposite directions. Intuition. 95% of our brain is our unconscious. Dreams, premonitions, gut feelings, and Freudian slips are all attempts by our unconscious to guide us. We are wiser than we think, and intuition is the art of listening to the guru within us. Free spirit. Rule 1. There are no rules. Rule 2. Never forget Rule 1. Step inside a free-spirited, idea-centric company, and you'll notice that the air itself is different. Bureaucracy has no place in an ideas agency. Persistence. Dogged determination is often the only trait that separates a moderately creative person from a highly creative one. Never give in. Never give in. Never, 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 never. Persistence and determination alone are omnipotent. Before them, obstacles vanish into thin air, and mountains crumble into atoms. We are what we repeatedly do. Being very good is no good. You have to be very, 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 very good. Oke, ya mungkin itu Luar biasa. udah area aku ganti.
Yes, mungkin itu aja sih untuk sharing hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan ya at least satu insight gitu ya untuk bisa dibawa pulang hari So, ini, gambaran lah ya hopefully. tentang marketing lah ya. Iya, Gambaran yang sangat kira-kira. besar. Iya, oke. Atau Iya. mungkin dari teman-teman yang dari awal ngikutin sampai akhir, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan marketing atau berkaitan dengan pembicara kita hari ini, mungkin penasaran, mungkin boleh langsung tanya di sini, langsung tanya aja di kolom komentar, atau misalnya kalau mau open mic, langsung open video juga, langsung tanya, untuk interaksi langsung juga boleh. Mungkin dari ini udah aku pick langsung aja ya. Jadi ini udah ada langsung Langsung aja dari kok. Nicholson. Mungkin boleh open video, open mic-nya untuk langsung tanyakan supaya bisa diskusi langsung. Kayak ngobrol aja, kita biar lebih live lah. Halo Cicil. Halo. Sorry. Halo. Ya, tadi yang salah satu poin yang aku dapat sih itu karena kita udah sehari-harinya udah terlalu terbanjiri sama banyak ads, mungkin rata-rata satu orang 5.000 ads per hari. Nah, jadi kan ada shift dari brand besar untuk dari acquisition jadi lebih mentingin ke customer retention karena acquisition udah jadi mahal. Nah, tapi pertanyaannya kalau untuk kita yang baru mau mulai nih bisnis atau kita punya produk atau kita punya service, ada nggak sih framework marketing yang menurut Cici lebih efektif dalam customer acquisition? Thank you. Oke, thank you. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang framework ya, balik ke marketing budget gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong marketing budget tiap brand itu berapa sih gitu kan? Jawabannya itu infinite gitu ya, terserah gitu. Nggak ada bilang mau spend 100.000 oke, mau spend 100 miliar juga boleh gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kita bilang framework efektif untuk istilahnya customer acquisition itu seperti apa ya? Dari pengalaman aku kemarin, setelah beberapa tahun di agensi, sebenarnya yang paling pas untuk brand yang baru, itu mungkin ini kita bicara perbandingan antara new customer dan retargeting kan, karena untuk brand yang baru banget nih, nggak ada juga yang bisa di-retain gitu kan. Jadi ya kita pasti fokusnya lebih ke new customer dan retargeting orang-orang yang pernah lihat kita gitu kan. Nah, dari praktek di real life-nya sebenarnya budgeting yang biasa dipakai itu menurut aku pribadi ya dari beberapa testing aku itu 7:3 gitu ya. Untuk 3 bulan pertama budget kita 70% fokus di untuk acquire new customer, 30%-nya itu kita pakai untuk nge-re-attract lagi orang-orang yang udah tahu kita gitu. Nah, cuman ini kan tadi Coach Jeff juga bilang ya, kalau misalnya kita berbicara marketing itu kan nggak ada satu formula yang pas ya. Nah, ini dari pengalaman aku sama beberapa brand di Indo dan di Malai, beberapa brand yang baru, itu kita mulai 3 bulan pertama dari 7:3. And then dari 7:3 itu kita mulai evaluasi lagi nih kira-kira seperti apa performance-nya, apakah sudah bisa kita ganti jadi 6:4 atau even harus kita buka lebih lebar lagi 8:2 gitu. Karena ini mempengaruhi juga nih yang dijual itu produknya apa gitu. Kalau sekarang kita jualannya itu gadget yang harganya 2 jutaan, mungkin waktunya lebih lama gitu, bukan 3 bulan lagi, tapi mungkin 6 bulan. Tapi kalau kita cuma jualan baju, make up yang cuma 100-200 ribu, ya mungkin di bulan kedua kita udah bisa pindah ke 6:4 gitu. Jadi itu framework-nya sih. Kalau dari aku pribadi sih, aku biasanya selalu mulai dari 7:3. Cuman ini harus disesuaikan lagi sih dengan kondisi marketing dan brand itu sendiri. Kayak gitu. Thank you. Oke, thank you, Ci. Menjawab? Oke, Ya, thank you. menjawab. Nah, mungkin sambil menunggu yang lain, Rai tanya ya, ada ini nggak ya, beberapa koleksi website marketing. Nah, nanti aku attach ya di ini ya. Tapi mungkin kalau misalnya sambil menunggu yang lain ya, ada. Tab aku ini kelihatan nggak ya, daily check? Kelihatan. Nah, Sambil jadi, tunggu pertanyaan yang lain, aku boleh nanya dulu nggak? iya, boleh.
Oke. Mungkin balik ke slide retention, slide 35. Saya 35 Eh, bukannya. bukan yang retention. Retention tadi berapa ya? Nah itu. Bawah. 27 ya. Ini Ya harusnya. Iya. Nah, ini kok. mau nanya sih. Enggak, bawahnya. Oh, bawahnya. Heeh. Nah, ini empat cara ini itu kan yang memang cara-cara yang bisa dilakukan oleh brand untuk retain their customers kan. Tapi aku melihatnya gini sih, untuk Tokped sendiri kayaknya memang fokusnya di financial, tapi kayaknya emotional dan structure juga ada deh kayaknya. Maksudnya apakah 4 ini boleh dilakukan secara bersama simultaneously atau harus fokus ke satu aja gitu ya? Oke. Sebenarnya untuk beberapa company itu ada yang menggunakan keduanya gitu. Misalnya kalau e-commerce ya, kalau Tokped menurut aku memang ada yang bermain di emosional dan structure. Cuman mungkin tidak seberasa itu gitu. Jadi memang lebih banyak proporsinya itu bermain di finansial. Nah, mungkin kalau bisa aku kasih contoh yang hybrid ya. Yang hybrid itu mungkin contohnya itu Netflix gitu. Nah, menurut aku Netflix ini juga hybrid antara structure sama emosional. Kalau misalnya kita lihat dari sisi structure, itu kan pasti dari subscription atau membership yang kita beli kan. Nah, dari emosional sebenarnya personalization Netflix ini tuh bagus banget gitu. Ketika teman-teman buka Netflix nih, teman-teman yang udah nonton tuh pasti kelihatan aja gitu. Kalau rekomendasinya itu somehow kayak bisa ngena banget ke kita. Misalnya kayak, oh aku suka nonton Korea gitu. And then pasti yang muncul itu dia sering merekomendasikan Korea. Apalagi kalau misalnya aku pribadi tuh dia sampai lebih spesifik Korea yang ada hubungannya sama relationship gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau mau bilang hybrid pasti ada ya, pasti ada. Cuman balik lagi proporsinya itu yang mana yang lebih besar gitu. Itu sih. Oke, thank you. By the way, kan mau IPO nih, beli nggak sebagai pegawai? Sebagai pegawai langsung ditembak ya. Mungkin jawaban aku kayak gini ya kok. Kan ngapain beli gitu, kan dapat. Wih deh. Aduh, sombong. Aduh ya. Oke. Kayak gitu. Kalau buat yang nggak dapet nih, rekomennya beli atau nggak nih? Sesuai dengan keyakinan aja ya teman-teman ya. Jadi nanti aku dikontak ya. legalnya Tokped. Jadi sesuai keyakinan aja ya. Mungkin ya kayak gitu. Sesuai keyakinan aja. Oke, ini ada komen nih dari Mas Rahmat. Wah, keren banget. Terus baru nyadar marketing funnel ini ternyata udah ketinggalan zaman dan sekarang perkembangannya malah industri itu butuhnya ke performance branding untuk meretain customer. Terus ada lagi pertanyaan dari Christopher Albert. Mungkin boleh nyalain cam, mau bertanya langsung dengan narasumbernya atau mau dibacain aja? Silakan. Bacain aja deh, lagi di luar soalnya. Oke. Sorry. Mau tanya dong. Oke, untuk lebih technical for marketing, kira-kira tools basic apa saja yang biasanya dipakai kalau boleh di-spill dong? Thank you. Technical for marketing. Iya, nah biasanya toolsnya ya. Biasanya kalau kita di marketing itu ada yang dari free sampai berbayar gitu. Nah, kalau misalnya yang free yang paling gampang sih namanya Google Analytics ya. Teman-teman pasti kenal nih. Jadi kalau misalnya ini juga tips ya buat teman-teman yang pengen masuk digital marketing, banyak banget course tentang Google Marketing itu yang free gitu kan, karena sebenarnya so far Google Analytics itu adalah salah satu platform free yang di-provide sama Google, di mana data-data yang di dalamnya itu sangat-sangat
spesifik dan sangat-sangat lengkap gitu ya, mulai dari jumlah sessionnya berapa, orangnya itu masuk ngelihat berapa halaman di website kalian, orangnya udah check out apa enggak, orangnya tuh ngeklik page apa aja, orangnya dari mana, belanjanya berapa, itu semua sudah terintegrasi di dalam Google Analytics gitu. Dan so far menurut aku belum ada analytics platform yang lebih user friendly dari itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, biasanya kalau kerja di digital marketing kita kan selalu membandingkan kayak traffic kita sama traffic website lainnya itu gedean mana sih, mereka tuh lebih fokus video marketing atau lebih fokus ke display marketing. Nah itu sebenarnya ada beberapa tools juga seperti namanya itu SEMrush kayaknya, kalau nggak salah. Nah, ada semacam ini juga namanya SEMrush, sama ada beberapa juga platform-platform yang lain. Sorry, agak lupa namanya apa yang kecantol sekarang, cuma SEMrush. Jadi, itu tuh cara kerjanya gimana? Teman-teman tuh cuma cukup copy paste website yang mau kalian track ke dalam si website ini. Nanti dia sudah muncul semua tuh kayak, oh ini website ini di Indonesia itu secara traffic peringkatnya berapa, terus dia itu even kelihatan gitu budgetnya dia di YouTube berapa, trafficnya proportionnya dia tuh datang dari misalnya 50% YouTube, 20% Facebook, 10% Instagram, itu kelihatan semua gitu. Nah sebenarnya tujuannya apa sih, kita tuh tahu kayak tools-tools kayak gini, sebenarnya yang mau kita dapat itu kan lebih ke marketing insight gitu, untuk brand-brand yang ada di industri yang sama, kategori yang sama, kira-kira budgeting marketing mereka tuh seperti apa, mereka bermainnya tuh lebih banyak ke YouTube kah, lebih banyak ke sosial media kah. Nah sebenarnya tool-tool ini sih yang biasanya dipakai. Nah tadi kan kita berbicara lebih teknikal kan, terus sebenarnya dengan adanya iOS 14 ini dari sisi platform ini juga semakin susah kan, karena mereka kebanyakan tuh rely dari third party data. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman mau belajar nih, sekarang tuh banyak banget kok kayak PDF atau kayak keluaran kayak industri insight yang dikeluarin sama beberapa agensi gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di sana. Dan nanti aku juga ada attach juga nih nanti di PPT yang akan di-share Ae. Itu ada salah satu website di marketing, namanya itu Adweek. Jadi Adweek itu salah satu website atau marketing magazine dari US. Jadi mereka itu secara berkala itu punya semacam webinar yang free. Nah, webinarnya tuh banyak banget yang webinar membahas tentang teknikal gitu, membahas tentang CRM, membahas tentang marketing analytics, dan ini semua tuh kayak free gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau yang tools atau technical untuk marketing, teman-teman boleh lihat dulu sih, sebenarnya mau cari apapun itu ada gitu ya sekarang. Cuman yang misalnya yang benar-benar sering dipakai ya kayak Google Analytics tadi atau SEMrush yang aku share di chat itu. Itu sih Christopher Albert. Semoga menjawab. Thank you. Jawabnya pakai boleh di-spill dong. Udah kayak di TikTok ya sekarang ya, boleh di-spill nggak ya? Oke. Terus sambil nunggu pertanyaan yang lain lagi, aku masih ada pertanyaan tambahan nih. Aduh, kebanyakan nanya nih moderatornya. Tadi di sheet berapa ya? Di slide 42 kayaknya. Boleh ke slide lagi. Itu kan ada pilar-pilarnya yang 4 tadi itu, strategy and planning, content, data, media. Kalau misalnya as a marketers, sebenarnya yang paling penting itu yang mana sih? Kalau untuk starter ya mungkin ya. Boleh spill nggak? Sebenarnya agak susah ya kalau misalnya kita bilang yang paling penting itu yang mana, karena semua penting gitu ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke yang teman-teman paling mau atau teman-teman paling bisa itu yang mana gitu, kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya buat bisnis, buat dari perspektif dari bisnis sendiri ya, yang paling penting itu pasti ya kita mengenal dulu medianya, kita punya kontennya gitu, and then data dan strategi itu bisa belakangan gitu ya, itu dari bisnis perspektif gitu. Yang penting ada barangnya dulu nih yang bisa kita deliver. Tapi sebagai orang yang mau kerja di marketing, sebenarnya mungkin pertanyaannya lebih ke kita tuh keahliannya di mana gitu. Kalau misalnya konten dan data tuh menurut aku dua hal yang
sulit banget kita ke sana kalau misalnya kita nggak ada interest gitu. Kalau misalnya kita nggak ada interest di desain, kita nggak ada interest di data, mau belajar pun tuh jadinya painful gitu ya. Jadi menurut aku dari 4 pilar ini, sarannya kalau misalnya untuk bisnis yang mungkin lebih dimantepin itu pasti dari media sama konten dulu ya, karena itu dagingnya lah istilahnya. Tapi kalau buat teman-teman yang cari kerja, mungkin jangan berpatok pada tren yang ada sih, mungkin lebih dari kalian tuh siap untuk mulai dari yang mana, kalian tuh senangnya yang mana. Jadi pas ngejalanin juga nggak painful gitu sih, kayak gitu. Kalau dari karir sendiri, misalnya dari senior, jadi leader, kemudian perjalanan karir, sharing perjalanan karir itu mesti mahamin semuanya nggak sih? Atau memang ya udah memang kita kuatnya di 2 yang mana atau yang mana aja, ya udah kita kuatin yang di sono aja, yang lain bakal mengikutin atau yang lain juga harus diperkuat juga atau gimana? Oh, sebenarnya perlu paham, tapi nggak perlu jago gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita udah ngomong tentang dari lead ke atas ya, sebenarnya yang diasah itu justru bukan lagi dari medianya, bukan lagi dari konten atau datanya, tapi yang justru diasah itu dari strategi and planning gitu. Jadi gimana nih kita bisa ngelihat, oh ini market arahnya ke sana gitu. Untuk kita bisa ikut ke sana, kita tuh harus mengeluarkan taktik 1, 2, 3 gitu. Jadi sebenarnya yang lebih diukur itu lebih dari strategic thinking-nya gitu, bukan pilar-pilar yang lain. Cuman again, gimana caranya kita mau ngelit tanpa kita tahu gitu ya dalamnya itu apa ya. Tahu boleh, tapi nggak harus benar-benar paham atau bisa, karena jujur orang yang udah lead sampai ke atas juga mereka pasti nggak hands on di setiap project sih. Paham. Kayak gitu. Oke, terus mungkin dari kita-kita atau dari pendengar ini juga ada yang mungkin berpikiran, Ci, aku kalau misalnya introvert cocok nggak sih, Ci, jadi marketing, Ci, jadi marketers gitu? Atau sebenarnya ini kerjaannya untuk orang ekstro, Ci, atau gimana, Ci? Boleh minta insight-nya mungkin. Nah, balik lagi gitu kan, teman-teman pengen start itu sebagai apa? Sebenarnya extrovert dan introvert itu juga balik lagi di marketing itu nggak semua orang tuh bekerja di depan layar gitu kan. Ada orang-orang juga yang bekerja di belakang layar. Jadi mungkin bisa disesuaikan juga gitu. Kalau memang teman-teman introvert, tapi introvertnya itu suka ngonten nggak kayak gitu kan. Mungkin ada orang yang introvert tapi nggak dia suka mikirin konten, tapi dia nggak pede gitu untuk muncul di depan kamera. Jadi apa yang dia lakukan, dia bakal jadi konten strategis gitu. Dia yang mikirin konten, dia yang nulis skripnya, tapi and then yang maju di depan kamera ya bukan dia, orang yang lain gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi itu pasti akan mengurangi poin plus. Itu nggak bisa kita bilang ya. Pasti kalau misalnya di marketing itu, misalnya kita extrovert atau introvert itu lebih balik ke kita lagi sih. Kalau misalnya kita introvert, kita kerja di pekerjaan yang mengharuskan kita bertemu dengan orang di depan layar, itu bukan berarti kita bisa, cuman kitanya jadi lelah. Karena aku sendiri ketemu juga kok banyak orang yang kerja jadi sales marketing atau apa segala macam yang mereka tuh sebenarnya introvert gitu. Jadi ketika di depan ya mereka terlihat tidak seperti berakting gitu. Memang mereka sudah berlatih, tapi ya the pain behind itu yang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dilupakan atau tidak bisa dipungkiri. Mungkin kayak gitu sih. Oh, Gitu. jadi tetap bisa dilatih ya, Ci, ya? Apalagi yang Bisa creativity itu bisa dilatih, kayak yang tadi lu bilang gitu ya? Iya, bisa dong. Semua pasti bisa dilatih, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih yang memang ada ketertarikan dengan dunia marketing, mungkin boleh research dulu lebih dalam, mungkin dari 4 pilar tadi yang udah di-share sama Sisil juga boleh di-research lebih dalam lagi masing-masingnya, kira-kira kuatnya di mana ya kita itu, terus habis gitu mungkin baru didalamin lagi, terus dicoba lebih dalam supaya lebih paham beneran suka atau karena tren-tren doang nih kayaknya marketing penting, tapi sebenarnya kita nggak suka, mungkin boleh gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman lainnya. Hello, aku di sini ada yang nitip pertanyaan sama aku. Ada nanya, kan Ci Sisil ini pernah kerja di Taiwan dan di Indonesia sekarang. Nah, ada yang nanya, kalau ada nggak sih perbedaan signifikan di industri marketing Taiwan dan Indonesia gitu? Kalau ada, boleh di-elaborate nggak gitu? Ntar ya pikir-pikir dulu industri yang spesifik di industri Taiwan sama industri Indonesia. Oke,
Menurut aku mungkin bisa kita bagi ke beberapa sektor ya misalnya. Kalau misalnya kita lihat dari secara market sendiri nih di Taiwan itu benar-benar udah, mungkin teman-teman sendiri juga udah bisa merasakan ya, itu kayak benar-benar value oriented banget gitu ya. Barang handmade yang dijual di pasar malam itu tuh kayak, even temen aku yang orang Taiwan tuh beli barang handmade sampai 500.000 gitu. Dia merasa, oh ya ini aku beli barang handmade gitu, jadi lebih mahal. Nah, kalau market di Indo, orang-orang itu ya somehow lebih negative thinking dan lebih price oriented gitu. Ketika kita menjual barang yang tulisannya handmade, orang tuh pasti first impression, ini pasti cuman handmade doang, ini nggak handmade sama sekali, itu cuman strategi marketing gitu. Jadi secara market sendiri pasti di drive-nya itu juga dari sisi pricing-nya gitu, yang murah, yang harus ada promo. Dan sebenarnya dari behavior customer ini juga berimpact pada gimana caranya brand tuh menjalankan strategi marketing kita gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Taiwan, kebanyakan orang yang datang ke agency itu sebagian besar itu ya, waktu aku di Ogilvy sendiri, sebagian besar perusahaan lokal dan mungkin perusahaan internasional yang ada di Taiwan, mereka tuh benar-benar fokus ke branding gitu, dan somehow informasi yang mau disampaikan dari branding campaign-nya mereka itu mengerti dan tersampaikan gitu ya ke masyarakat gitu ya. Tapi kalau misalnya di Indo kadang branding itu kayak nggak masuk gitu ya, nggak masuk di orang gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak IKEA bikin konten yang bagus misalnya, gue masih ingat waktu itu di Taiwan, IKEA di Taiwan tuh sempat mati lampu, terus mati lampunya itu lama, dan itu kan peristiwa yang jarang di Taiwan kan. Nah, sama si kontennya siapa sih adminnya IKEA itu tuh langsung jadiin konten gitu. Mereka ngepromosiin lilinnya gitu, dan itu tuh langsung booming, nggak cuma di orang-orang yang di marketing, tapi di teman-teman gue yang biasa juga pada repost di Instagram gitu ya. Itu bedanya, dan ketika mereka repost itu mereka ngomongin, wah ini keren banget nih idenya, relate banget gitu ya. Tapi di Indo itu somehow the value of marketing dan the value of product sendiri itu belum sebegitu relevan atau belum sebegitu diterima oleh masyarakat gitu. Jadi mungkin pesan-pesan, terutama pesan-pesan branding ini juga agak susah gitu untuk disampaikan di masyarakat Indonesia. Mungkin kira-kira perbedaannya seperti itu sih. Kayak gitu. Aku lanjut follow up questions, boleh nggak? Boleh. Follow up questions. Nah, kan kalau tadi yang aku dengar dari Cicil, di Indo lebih susah untuk nyampein cerita yang mau disampaikan dari brand, betul ya? Kalau misalnya kayak gitu, untuk market Indo sendiri biasanya di approach-nya tuh kayak gimana, Ci? Oh, di approach-nya kita tahu ya, netizen Indo ini kayak latah banget gitu kan ya. Jadi caranya mereka nge-approach itu somehow yang dikejar bukan lagi message branding-nya gitu, tapi orang inget nggak gitu kan sama, ya kadang tuh approach-nya even tuh nggak kayak, ya bisa kita bilang nggak nyambung juga gitu kan sama apa yang mau mereka bawain gitu. Misalnya jadi dari brand itu mereka tuh lebih lihat sekarang yang lagi rame topik di sosial media itu apa gitu ya. Itu tuh mereka menggunakan strategi marketing itu untuk membalut marketing mereka. Tapi apakah benar itu tuh sesuai, ya itu kita nggak tahu kan ya, karena itu harus lihat lagi nih dari goal dan lain sebagainya. Mungkin satu contoh aja nih, kemarin kan sempat booming kan, teman-teman juga pasti tahu di Instagram yang orang bicara tentang multilingual lah, atau anak-anak Jaksel yang ngomong Inggris dicampur-campur sama Inggris gitu kan ya. Ngomong Indonesia dicampur-campur sama Inggris. Nah, and then itu kan sempat viral banget ya di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Terus kemudian Traveloka menggunakan approach itu gitu. Jadi dia bikin satu billboard di jalan, menuliskan ya terima kasih sudah menggunakan Traveloka, sudah menjadi teman hidup kalian, tapi dibalut dengan cara yang Jaksel itu gitu ya, dengan menggunakan bahasa yang Indonesia campur bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin kalau di Indo itu secepat ya karena netizen Indo itu latah, mereka tuh harus mencari kesempatan gitu, kayak di mana ada yang hits ya udah kita masuk di situ. Tapi kalau di Taiwan itu biasanya ya dari kehidupan sehari-hari aja, itu yang dari nggak hits bisa dibikin hits gitu. Tapi kalau di Indo gue lihat sih harus benar-benar lihat sosial media lagi ramenya apa, gue nempel di situ gitu. Nah, dan nggak tahu juga itu apakah mengaruh ke long term-nya mereka, ya sebenarnya kita juga nggak tahu kan, karena ya itu the only way untuk grab market attention di saat itu. Kayak gitu sih mungkin. Paham. Hici ngomong gitu langsung kepikiran beberapa campaign yang kayak, oh iya bener juga gitu.
Biasanya apa iklan-iklannya Indonesia kalau nggak drama-drama banget atau nggak receh-receh banget gitu kan ya. Kayak Iya, misalnya kayak layangan layangan lagi itu putus. Ya, harus Iya. heeh. Iya, so semua brand-brand tuh kayak semuanya pakai it's my dream gitu. Padahal ya mau bilang nyambung apa enggak juga ya kadang ada yang nggak nyambung gitu ya. Cuman ya sekarang lagi ramenya itu yang bisa muncul di FYP TikTok ya dengan cara itu gitu. Jadi ya kenapa nggak dipakai gitu. Iya, terus buat teman-teman semua nih yang senang kayak di chat ya. Jadi itu ya memang the best account untuk mengikuti e-commerce itu banyak banget sih, kayak dia ngasih tahu insight-insight tentang e-commerce juga di Indo yang lucu-lucu gitulah pakai memes-memes. Jadi mungkin teman-teman kalau lagi pengen tahu nih market Indo seperti apa, mungkin bisa follow itu juga gitu. Siap. Thank you. Oke, Ada lagi kah yang mau jadi nanya? lagi pertanyaannya mungkin boleh langsung dilempar di kolom komentar message. Kalau nggak ada, jangan lupa untuk masukin ke story kalian. Terus mungkin kalau misalnya kalian ada saran atau insight apalagi yang mau dibawakan atau apapun mengenai marketing, boleh langsung kontak ke Sisil untuk bertanya, diskusi. Nggak apa-apa ya, Sil ya? Ya, Tapi di Tokped agak sibuk. Jadi ya mohon maaf kalau dibalasnya agak lama gitu. Terus mungkin untuk penutupan, untuk closing, karena kayaknya waktunya udah habis ya, Rai ya? Udah tinggal dikit. Udah tinggal dikit ya. Kita main game kecil, Sil. Quick question gitu. Halo, udah siap belum? Sil. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan Oh, ini mainnya pertama. sama aku ya? Ya dong. Oh iya. Iya dong. Kayak Oh, pertanyaan iya. gitu, pertanyaan pendek. Oh, iya. Nature or nurture? Nature or nurture? Nurture. Nurture. Oke. Finance or marketing? Marketing dong. Marketing dong. Oke. Agency or branding? Maksudnya agency or brand? Aha, agency or brand. Oh, sorry ya, Tokped agency. Tolong di-cut ya, kalau mau di-post tolong ini di-cut ya part ini ya. Kalau gitu boleh nggak kasih kayak kan tadi kan udah dikasih tuh perbedaan agency sama brand. Kalau dari personal experience sendiri, kenapa lebih milih agency gitu? Bentar, belum selesai. Belum selesai. Sorry. Dikit lagi. Tiga lagi. Okay. Startup or big cap? Big cap. Oke. Taiwan or Indonesia? Indonesia dong. Indonesia dong. Morning or night person? Morning. Wow, oke. Jarang loh biasanya marketing selalu night. Biasanya jawabnya, kebanyakan ya. Oke. Itu kalau yang dikejar deadline biasanya tuh. Oh, siap. Mungkin tadi pertanyaan lanjutan dari Rai untuk penutupan juga ya. Oke. Mungkin itu ya sekalian closing statement mungkin ya. Menurut aku di agency itu tadi ya sempat satu poin yang sempat aku sampaikan juga gitu kan. Jadi memang kita tuh bisa lihat dari segala macam gitu kan, segala macam yang ada dari industri yang berbeda, brand yang berbeda, dengan pain point yang berbeda-beda, dengan masalah yang berbeda-beda gitu. Jadi memang kayak dari ilmu yang kita dapetin itu juga berbeda-beda gitu. Nah mungkin teman-teman di sini yang mungkin masih negative thinking sama marketing gitu ya. Marketing ini jualan, marketing ini pembohong, marketing ini apa gitu ya. Mungkin ya boleh coba gitu ya masuk ke agensi marketing, karena ya Rai pasti setuju nih, kita yang di dalam marketing itu benar-benar pengen deliver value gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tidak percaya dengan dunia marketing, ya mungkin ya ini bukan industri yang cocok aja gitu ya sama teman-teman. Soalnya aku sendiri percaya gitu ya, buat orang-orang yang udah kerja 2-3 tahun, sebenarnya mereka juga tahu gitu marketing itu nggak cuma tentang jualan doang dan nggak cuma tentang promosi gitu ya. Karena kalau marketing cuma itu aja ya kita ngapain punya big four advertising agency ya. Semua orang juga bisa gitu kan kalau cuma bicara promo dan bicara harga doang. Jadi ya mungkin itu sih untuk menjawab dan untuk closing hari ini. Thank you.
Thank you semua. Oh, Thank you GCCL. Thank you. Mungkin balik ke Rai. Foto dulu. Silakan. Oh Foto iya, dulu. oh bentar aku ngomong dulu. Oh iya. Thank you teman-teman udah hadir. Terus sebelum cabut, boleh bantu isi feedback form nggak supaya kita bisa improve untuk acara kedepannya. Ini linknya aku udah share di grup chat. Cuma 2 menit, 1 menit Isi juga. ya. Thank you banget Ya. buat kita supaya improve lagi nih, supaya Ya. one day next-nya kita bisa kasih deliver apa yang kalian mau dengar dan apa yang will benefit you guys. Gitu. Thank you. Oke, kita foto dulu. Ayo open cam Nyalain guys. kamera dulu ya. Ada open Open cam cam, yang open bisa. cam. Silakan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Open cam. Oke. Pada malu-malu ya. Si nunggu kayaknya ada yang delay nih, kayak live. Mungkin ada yang delay. Gimana, udah foto tak? Belum tak? Belum. Yuk. Oke, ayo open cam guys, belum foto. Ayo, masih ada kesempatan buat Ya. open cam. Halaman 1 ya. Oke. Siap-siap. 3, Ya. 2, 1. Oke. Halaman 2. 3, 2, 1. Oke, udah. Udah ya. Thank you teman-teman Kayaknya udah lagi hadir. Kayaknya lagi banyak yang di luar, jadi dengerin podcast. Oke, nggak apa-apa. Berarti gila, sangat produktif banget sambil dengerin webinar, sambil keluar. Wah, gila, produktif. Emang kalian hebat semuanya ya di hari Sabtu ini. Keren. Oke, thank you teman-teman semua. Jangan lupa isi feedback formnya, dan I will share the link juga nanti di grup WhatsApp dan grup lain juga, dan di Instagram semua gue bakal share. Thank you dan bantu isi ya buat kita improve. Thank you teman-teman semua. And nanti di PPT I will share di email yang kalau kalian udah isi formnya kemarin. Thank you. Thank you. Thank you CCCL. Thank you. Thank you Thank you semua. ya. Bye. Thank you semuanya juga. Bye-bye.